Benar sekali. Terbuka untuk umum lah. Terbuka untuk umum ya. Oke. Ada uang pendaftarannya nggak? Kalau untuk biaya pendaftaran kita kenakan 50.000 per peserta. Per peserta gitu ya, per kepala. Per kepala. 50.000. Nah, itu sudah include semua nih. Dengan snack kita siapin snacknya, dengan dengan souvenirnya. Itu dari dewan jurinya, dewan juri dari mana aja yang diambil ini? Dewan jurinya kita termasuk di samping saya. Beliau ini Mama ini sebagai koordinator dewan juri. Yes. Kemudian mungkin bergabung, mungkin Mama ini bisa jawab kalau masalah itu. Baik, kalau gitu saya menuju di Mama Eni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini Mama ini konten kreator juga nih, yang ternyata saya pernah berkomentar di salah satu kontennya juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Lihat di sini ternyata kalem ya. Tapi kalau di konten kreatornya, sungguh betul-betul nggak kala-kala gila aku. Ibu tiri. Iya, Mama ini selaku seksi seni hiburan dan budaya kalau di komunitas Semut. Nah, namun kalau di kegiatan dari BDSI sendiri itu apa nih? Alhamdulillah seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Ketua kita, bahwa saya juga terlibat dalam koordinator juri ya. Koordinator juri, sebagai koordinator juri. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya sharing dengan tim-tim atau panitia-panitia pelaksana. Karena saya kan orangnya juga super sibuk, Masya Allah saat ini akhir-akhir ini beberapa hari ya saya juga sibuk sekali. Jadi tapi alhamdulillah tetap berjalan, tetap gitu komunikasi ya. tetap berjalan dengan teman-teman. Alhamdulillah mengarahkan karena seperti yang pernah saya pengalaman sebelumnya, alhamdulillah pernah ditunjuk atau dipercayakan oleh Indosiar juga untuk menjadi juri nasional juga. Alhamdulillah waktu di Akademi 4. Alhamdulillah. Iya, jadi saya pernah dipercayakan beberapa artis Makassar untuk menggembleng kurang lebih 5.000 peserta di Triple C pada saat itu ya. Jadi Akademi 4 itu alhamdulillah Mama dipercayakan untuk menjadi juri nasional. Masya Allah. Jadi ilmu yang kami dapat dari kemarin saya juga terapkan untuk untuk acara ini. Jadi para dewan jurinya dari mana aja nih, Ma? Alhamdulillah kita ambil dari artis-artis KDI. Artis-artis KDI pasti lah. Iya, pastinya yang sudah berpengalaman pastinya. Jadi orang nggak ragu-ragu lagi kan? Jadi ceritanya ini bukan asal-asalan saja kontesnya ya. Tapi harus netral kan dewan jurinya, jangan sampai dibilang keluarganya itu enggak dong. Tinggi nilainya. Buktinya dulu waktu ada Akademi 4 anak saya ikut loh. Juara dia kalau lagu-lagu. Tapi namanya konsisten, harus ya adil seadil-adilnya ya. Walaupun suara anak saya itu bagus, ya tapi ada kriteria lagi yang harus dinilai. Jadi bagaimana menata Bunda Mama? Masuk cuman dia tidak bisa ini karena saya memang harus belajar karena dia kan bukan genrenya dia kan bukan dangdut. Tapi saya suruh berlatih. Kenapa tidak? Karena dangdut itu semua genre bisa masuk. Seperti itu ya Pak. Iya betul. Jadi ini kegiatan yang dari kayak kontes-kontes BDSI seperti ini itu diadakan setiap tahun atau mungkin mudah-mudahan setiap tahun. Ini kali yang keberapa nih? Baru pertama ya. Baru pertama. Dari yang menciptakan beliau. Wah. Masya Allah. Yang punya ini ya. Ide Om Sul ternyata. Om Sul. Jadi ini Om Sul luar biasa sekali. Kalau menurut Mama ya, saya itu ya mungkin ada sih yang tapi tidak banyak orang-orang seperti beliau. Karena terus terang di samping beliau bergabung dengan kita. Beliau ini orang sibuk, super sibuk sekali. Karena olahragawan juga sih, perwakilan dari Makassar ke nasional loh. Olahraga apa ini Om? Lari ya. Banyak sekali. Jadi yang penting jangan lari dari kenyataannya, Amnya. Buktinya walaupun apa, tidak peduli hujan
panas, tetap semangatnya luar biasa sekali nih Om Sul. Apalagi kalau didukung sama pendukungnya juga Mama Eni kan. Mama Eni kan sosok orang yang mau bekerja gitu ya, kerja tim. Walaupun mungkin banyak personilnya mungkin, tapi kalau misalkan nggak mau bekerja sama aja, nggak mau kerja tim kan. Nah bilang orang Makassar ke parompai. Parompai, kurang-kurang minum jadi terlalu jaidudui. Kamu manjo. Jadi lagu-lagu dangdut itu lagu dangdut yang sudah ditentukan untuk nanti ini kompetisinya atau kayak gimana nih? Kalau untuk DPD ya itu tergantung DPD masing-masing. Kan kita kan serahkan ke masing-masing DPD ya. Jadi mereka aja yang menentukan. Kalau sudah ibaratnya kalau sudah di pusat di Makassar itu memang ada khusus lagu yang kita sediakan untuk para peserta. Jadi perwakilan dari DPD itu ada. Jadi para putra daerah maksudnya begitu, putra putri daerah. Jadi kayak Jakarta begitu ya. Jadi Makassar, nanti Jakarta baru digembleng lagi. Ada memang khusus lagu yang kita berikan untuk para peserta. Ceritanya ini yang peserta yang datang ke kita itu memang sudah siap nih. Pokoknya jangan sudah sampai, disaring. Sudah disaring. Jangan sampai kalau sampai ini sudah waktunya ceritanya masih bingung begitu ya. Jadi memang sudah siap. Makanya ini lagi perannya namanya Dewan Juri gitu ya. Dewan Juri harus teliti lagi yang betul-betul bisa gini kayaknya suara tinggi. Ini tidak falsi kalau misalkan dia menyanyi. Kamu manju karena biasa itu ada orang menyanyi pas suara rendahnya falsi. Itu sangat berat kalau suara rendah sebenarnya. Jadi susahnya saya ceritanya nih jago Kak bernyanyi. Nanti Mama ajarin. Bukan ngajari sama-sama. Serius karena Mama juga bukan guru Mama vokal. tadi aku dengar suaranya menyanyi. Perlu dicoba suaranya. Sebentar. Dan kebetulan Mama juga mungkin siapa lagi namanya pernah Mbak Dewi Inces ya. Pernah lihat mungkin karena pernah bilang ikutin Mama, pasti tahu dong Mama punya ciptaan lagu. Itu susah. Lagu nasional loh. Dan alhamdulillah pernah dijadikan soundtrack film. Masya Allah kan. Mama ini nanti bikin tip lagi. Ku cari lagu nasional. Boleh. Kau pernah ada judulnya? Kau pernah ada. Kita yang ciptakan itu Mama ini. Bukan Om Sul yang ciptakan. Kalau Om Sul itu beliau ini jurusannya kalau perfilman loh. Perfilman. Jadi di balik dangdut-dangdutnya itu beliau ini ada perasaan-perasaan. Berarti beliau adalah produser. Iya, betul sekali. Luar biasa. Film apa itu Om Sul? Bilang dong. Salah satunya film Karena Karma. Kemudian film yang pernah kita gagas juga. Film Cinta 99 Kuba. 99 Kuba. Kita yang ini luar biasa memang ya. Jadi beliau itu punya cerita itu banyak. Pasti saya tahu ini orang ini sosok Om Sul itu adalah selalu menilai kisah-kisahnya orang. Ini dulu begini bagaimana pasti selanjutnya. Selanjutnya bikin film kamu begitu. Kisahnya juga. Ada kisahnya. Pengalaman taji kamu Om Sul. Kisah sendiri nggak bisa diulas. Tidak bisa diulas ya. Susah saya di hari Minggu Mama ini aku tanya lagi nih Mama ini. Yang kalau soal audisinya ini Mama ini. Kira-kira audisinya kapan kah? Audisinya itu di tanggal 10 ya Om. Audisi kita mulai di tanggal 10. Tanggal berapa Mini? Sekarang tanggal 26. Tanggal 26. Berarti pendaftaran sekarang. Sementara berlangsung. Pendaftaran itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kemarin, tanggal 25. Tanggal 25. Ya sebenarnya tanggal 25 sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 pendaftaran. Tanggal audisi tanggal 10 sampai tanggal 25. Karena semifinalnya di tanggal 2 sampai tanggal 3 November. Iya. 2024. Tapi untuk dapat informasinya ini terkait dengan kegiatannya ini, di mana harus didapat informasinya? Ya, informasinya kita ada atau nomor kontak mungkin? Ada kontak di flyer-flyer yang kita sebar, bahkan kita ada tempel di beberapa warkop termasuk warkop As-Sahra, beberapa KP-KP yang live musik. Kemudian kemarin panitia sudah membagi brosur di berbagai tempat Capri Day dan alhamdulillah ini sudah menyebar di dunia medsos juga. Yang pada dasarnya bahwa kita ini melakukan pendaftaran secara serentak di 15 DPD kabupaten kota. Kemudian yang ikut dengan audisi di Makassar nantinya itu 5 kabupaten. Iya, Maros, Pangkep, Maros, Makassar, Goa,
Takalar. Oke, itu jadi yang bermukim di wilayah itu silakan untuk mendaftar. Tapi kalau daerah Sulbar gimana dong? Kalau daerah Sulbar ya silakan mendaftar. Silakan. Enggak apa-apa juga. Buka untuk umum kan. Oke. Ada mungkin nomor kontak yang bisa dihubungi untuk lebih jelasnya itu nomor berapa nih Om Sul? Iya, Om Sul yang tahu. Kontaknya kita bisa hubungi koordinator pendaftaran, bagian pendaftaran atas nama siapa nih Om Sul? Haji Ahmad Daud. Ya, nomor kontaknya 0811 4116 899. Oke. Dari Bapak Haji Daud. Haji Ahmad Daud ya. Oke, nomornya 0811 411 6899. Jadi untuk sahabat budaya yang penasaran atau mau mendaftar, mau jadi artis, nelpon bagi di sana. Bagaimana lebih jelasnya? Kalau misalkan usia atau umur berapa tadi Bunda? Umur 13 tahun ya? Sampai 40. Sampai 40. Itu 2 kategori. Kategori yang remaja sama yang dewasa. Kalau dewasa nah pokoknya mendaftar di BDSI, uang pendaftarannya 50.000 ya. Murah sekali. Murah sekali ternyata. Itu pendaftarnya sampai tanggal 9. Tanggal 10 itu apanya itu? Audisi. Mulai audisinya. Nah, audisinya di mana nih? Dilaksanakan di venue Apoin Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16 depan Toyota Kala. Oke, di situ. Makassar, ya. Oke. Namun kalau untuk hari-harinya pas kontesnya itu kapan itu dan di mana? Kontesnya di tempat yang sama. Tempat yang sama. Cuma tanggal yang berbeda di tanggal 2 November sampai dengan tanggal 3 November. Berarti masih banyak jadi waktu untuk latihan-latihan orang. Masih banyak. Pokoknya tenang Miki sahabat budaya. Kalau kita sudah mendaftar latihan Miki. Betul sekali. Seperti suara mirip-mirip Lesti. Banyak lagi yang luar biasa. Mungkin cuman malu-malu ya. Cuma malu-malu itu sebenarnya kendalanya. Nah mau katanya ini karena kan ini kalau Om Sul kan itu adalah penikmat musik dangdut. Kalau Mama ini adalah memang penyanyi dangdut. Memang seniman ya. Oke, Mama ini mau katanya ini bagaimana caranya supaya memiliki suara yang bisa bagus suara atau untuk bernyanyi lagu dangdut. Sebenarnya itu kalau masalah suara itu karunia. Iya dari Allah ya. Karena orang sebenarnya pada dasarnya semua pintar nyanyi. Apalagi sekarang kan sudah banyak karaoke atau pintar menyanyi bisa menyanyi semuanya. Iya betul, bisa menyanyi karena pada dasarnya sudah banyak karaoke tuh dijual itu dibeli. Orang jadi orang yang tidak pernah menyanyi sudah bisa. Tapi yang namanya bernyanyi itu dengan rasa, dengan hati. Pakai rasa ternyata pastinya. Supaya orang yang mendengarkan itu bisa terbawa saya. Kukira saya orang menyanyi itu gak bisa menyanyi. Apa? Yang single. Pawar-pawar yang jokawe. Karena ada biasa lagi itu orang menyanyi lagu dangdut itu pasti kayak begitu. Karena tahu tapi sebenarnya tahu itu berusaha aja mungkin cuman mereka belum ada yang kalau Mama ini sebenarnya otodidak dulu. Saya kira kita pernah masuk di mana belajar. Belum pernah sih, cuman kalau dibilang bukan berarti Mama ini kenapa tinggi sekali anunya. Bukan, tapi alhamdulillah pernah mengajar vokal. Jadi alhamdulillah karunia yang diberikan Allah sama Mama ini itu pernah bilang orang itu ku anukan ku ajarkan kodong anak-anakku yang mau. Mama tidak pernah mau bilang sini kok aku aja tidak mau Kak, karena saya juga bukan orang profesional. Bukan seperti apa yang di sana itu bilang orang sarulkan ke kemana atau apa, bukan kodong. Tapi alhamdulillah dengan ilmu atau kelebihan yang Mama punya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mama sudah terapkan ke orang-orang. Dan alhamdulillah termasuk sudah banyak jebolan-jebolan juga dari KDI, di akademi. Alhamdulillah. Tapi Mama ini ada tidak lagu wajib yang dinyanyikan pada saat kontes BDSI seperti misalkan menuju puncak kayak gitu contohnya? Yel-yelnya begitu. Atau apa jinglenya ya? Jinglenya. Ada nggak tahu nih Om Sul bagaimana Om Sul? Ya, sementara kita buatkan untuk karena ini kan waktu masih ada beberapa minggu. Iya. Mudah-mudahan ketua umum kita
menyelesaikan segera lagunya itu. Karena jinglenya masih berjalan, masih dibuat. Saya mau dengar suaranya Mama Eni dulu dong. Mama Eni nyanyi dulu dong, Mama Eni. Lagu Koko dong. Terserah mau nyanyi lagu aja, yang penting jangan yang di Main Lovers. Jangan sampai potik di Main Lovers. Ada Mas Sedeng. Oh deh. Apa itu? Tes vokal sedikit model. Dia mau terlalu banyak. Biar banyak juga enggak apa-apa Ji Mama. Karena masalah kata roko-roko ini. Iya, ten aja Mama Eni. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, caranya tak sama, menggoda darah lincah. Iya. Asik. Oi kodong. Tatapku minyawaku ku sareng. Banyak nato mo pa anu ke nonton la ilaha illallah. Iya Mama ini. Iya sayang. Itu mau sedikit di. Itu mau sedikit mo. Kadangnya kodong. Tapi bagus tunjuk kok sebenarnya kalau kita lanjut kita di itu enak namamu. Udah tena punya nama kayak pising. Nyawang ini. Iya. Jadi seperti itu ya Mama ini ya. Iya kayak begitulah. Tapi teknik vokalnya itu kalau misalkan ini kan biasa orang terkendala pada cengkokan, terus apanya lagi nih, tinggi suara rendah. Kalau dia bilang kayak datar-datar kan orang bisa aja kalau datar-datar. Tapi kalau yang kayak begitu suara tinggi suara rendah, terus kayak cengkokan juga itu cara menyiasatinya kayak gimana itu Mama? Seperti ini Mama kan terus terang kalau vokal power Mama itu kan kecil sebenarnya. Tapi karena Mama pintar menyiasati, alhamdulillah. Bisa masuk dapur rekaman. Bukan di dapur dalam rumah nih. Kalau bisa kayak macam Inces itu masuk dalam dapur rumah. Apa lupa lu di? Tidak tahu juga. Aca coba ya dede yang ngasih minne. Nggak tahu palu saya Mama ini. Iya biasa zaman sekarang kalau sudah kerja begitu. Iya. Faktor ya. Jadi ya, untuk menyiasatinya itu Mama itu berapa tahun ya saya sudah nyanyi itu masih kecil. Saya masih anak-anak itu sudah nyanyi. Alhamdulillah berlatih. Jadi namanya Mama kan tidak punya guru. Iya. Jadi saya berlatih vokal dengan cara waktu zaman dulu kan masih ada radio. Itu kaset-kaset pita. Tahun berapa itu Mama ini? Kodon tena apa dilahir saya. Tena apa aku lahir kapan dia ada yang apa na? Dede. Ka Mama ini kodong Dede. Tapi bagi kan 17 tahun kini kita Mama ini. Ya, bukan Tonji. Itu. Tapi maksudnya ya seperti itu cara berlatihnya Mama. Dan kedua yang satu itu yang jelas jangan capek. Jangan capek ya. Jangan capek karena ada kan orang bilang, jangan makan yang berminyak, jangan itu makan dia yang memang harus dihindari kalau seperti itu. Kalau Mama sendiri pribadi tidak ada masalah yang soal seperti itu. Yang penting jangan masuk angin, jangan capek. Kalau capek otomatis sejernih, setinggi apapun suara kita itu kalau capek masuk angin pasti enggak bisa, pasti drop. Itu aja. Jadi dulu kan waktu zaman orkes dulu tuh kan alhamdulillah dulu rezekinya Mama dulu itu pokoknya tidak ada waktu pray. Berarti ini biasa nyanyi di orkes dulu Mama ini. Di tahun berapa itu Mama ini? Selalu. Tidak ada mikurasi tahun 95 naku kelon di panggung. Pas tamat SMA. Tamat SMA ya tahun 95. Luar biasa ternyata Mama ini ya. Iya kodong. Kita kembali lagi kegiatan BDSI. Nah, itu yang dalam kontesnya itu apa mereka bernyanyi 2 lagu aja atau mungkin 1 lagu aja atau kayak gimana nih? Om Sul bagaimana? 2 lagu yang kalau untuk udah di final iya. 2 lagu nanti. 2 lagu nanti. Itu 2 kali tampil atau mungkin nanti 1 kali dulu tampil baru disaring atau kayak gimana sih? Ya mungkin tergantung nanti bagaimana hasil kesepakatan Dewan Juri. Karena kita kan masih mau bicarakan lagi. Masih mau berembuk lagi gitu ya Mama ini ya. Lihat kondisi peserta aja. Yes. Oke. Jadi kalau pesertanya memang membludak ya kita cari yang bagaimana aja supaya tidak terlalu lama karena kebetulan juga itu kalau biasanya kalau penyanyi capek itu kan drop juga ya. Jadi kita lihat kondisi juga. Oke. Baik, kita tahan dulu, kita terima telepon dulu nih Mama ini Om Sul. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dengan siapa di mana nih? Di Kokeba. Deng Mile di Kokeba. Iya, Deng Mile.
Apa kita mau tanyakan ini sama narasumber hari ini? Ini terkait dengan kegiatan kontes dangdutnya nanti BDSI Bintang Dangdut Semut Indonesia. Wow. Apa ini kita mau tanyakan? KDI. Ngapa nak KDI? Adiknya KDI. Adiknya KDI. Tapi insya Allah nanti akan ke situ. Adiknya KDI. Adiknya. Sampai sekali Pak. Iya. Pokoknya tenang Miki. Nanti muncul ini di pokoknya di mana-mana muncul. Iya. Nanti di mana diadakan ini? Di Jalan Perintis ya Pak ya? Jalan Perintis Kemerdekaan. Iya, jadi langsung bikin saja kontak personnya ada di Mbak Dewi. Iya. Nomor kontak personnya ini Demile ya, kalau catat baju Demile. Catat kironge. 0811 ya 411 68 99. Oke. Pokoknya kalau mau kita mendaftar Kianata ini Demile pokoknya telepon cepat. Ini nanti. Pokoknya ki himbau ngasih nyon seri kampung di. Ya, kamu tayang ki Demile ku tayang ki. Saya promosi nanti nih di sini. Promosi Miki biasa cepat. tahu. Terima kasih Demile. Terima kasih. Tempat dong. Kelong. Kilongku. Mau kelong apa kayak ini? Ku putarkan kolang ikan dalam kolang. Ikan dalam kolam. Ini sampai kuali ya. atau leba biku palu juku na ikan na. Tulu dia bilang. Mali. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu ada Demile ini salah satu pendengar setia tak juga ini. Nampak dipancing. Wih, pokoknya kalau dia itu dibilang lagu dangdut itu juara seri. Mantap. Isi gandrai pada mau tahu mendaftar. Dia mau mendaftar kapan? Anak-anak tahu atau cucuna ya. Siapa tahu bukan 40 umurnya. Baru 17 tahun. Iya, kule. Pokoknya kalau umur 13 tahun itu sampai 40 tahun itu bisa. Kita terima telepon lagi nih. Halo, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo, Dangdut ada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Dari saya ini. Halo Pak Husain. Pak Husain di Balanipa tahu jauh nah ini. Berarti memang betul-betul fans berat nah ini ya. Oh iya tahu. Jangki bilang. Langsung dihafal namanya sama Mbak Dewi. Ku hafal pendengar setia nangasin. Luar biasa. Apalagi kalau acaranya Pro Dangdut tuh juara satu sering ngasing. Suaranya itu ngontek Pak Di. Kalau dengar itu suaranya incas langsung tak. Kelepek-kelepek. Bentar sampai ini. Cikir balik langsung. Cowok-cowok ganteng poing. Iya, baru umur langsung 17 tahun ke samping. Pak Husain, apa ini mau kita tanyakan tentang acara apa sih kontes BDSI Bintang Dangdut Semut Indonesia. Maksudnya apa itu? Kontes ini Pak. Kontes ini Pak Husain. Siapa tahu mau jadi KDM? Kodok minyak. Kado minyak. Para Sanji kan. Ini kan begini Pak Husain. Ini toh komunitasnya seniman musik dangdut Indonesia mengadakan yang namanya kontes BDSI. Nanti itu diadakan insya Allah tanggal 10. Sekarang pendaftarannya Mi. Ya, mulai berlangsung. Mulai berlangsung. Tanggal 10. Kontes nih, Pak. Itu kontes namanya. Sekarang ini mendaftar. Kontesnya itu. Bisa mendaftar kah? Ya, sekarang mendaftar. Sangat. Tapi umur pendaftarannya. Tunggu dulu, umurnya itu dari umur 13 tahun sampai 40 tahun. Kuliah aja Kika? Iya. Umur berapa Kika? Kuliah tahu aja. 40 tahun. Si Gandrai nasara anak muda. Kayak gini anak muda di Keler. Lahir 74. 74 itu cocok nih. 74. Iya. Ya Allah. Dende saya nomor nadi. Tamu kasih mendaftar ki Pak Husain. Dende Pak Husain, jadi ini apa ini yang kita mau tanyakan tentang ini kontesnya BDSI? Ya, tanya-tanya Miki. Tanya Miki dulu, pokoknya di sini masih ada Kak di sini. Mumpung masih ada di sini, Mama ini dengan Om Sul yang siap untuk menjawab semua pertanyaan tak. Apa Jo? Silakan Pak. Dan aku tadi menjawab itu. Jangan kita menjawab, nak yang jawab Ki, kata mau kutanang. Kita mau bertanya. Kita mau bertanya Pak, ide.
Enggak kita saya bertanya. Ide rongku Kak bilikit Pak. Iya, nak kira. Dede, sini pade pausende tidak tahu juga pade mau tuh kita tanya. Tidak mau tahu dengar suara. Nah, jangan sampai kita terpesona lagi dengar sarana Mama Eni. Aduh, terpesona kan. Udah. Tena jantung yang mana? Tena jantung yang mana? Tena jadi mak nantuing. Tena jadi. Apa kan tu mai di kota na tandangan miki katuang. Oke, paling kalau begitu. Iya, Pak Husandi. Iya. Makasih sehat selalu. Ya, Dewi sebentar kuputarkan Kikelon atau mungkin dengar Ki Mama Eni menyanyi. Kelong apa, Mbak? Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Ikutan saja, Kak. Iya, oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu bentuk juga kayaknya Didi diadakan BDSI itu untuk supaya itu lagu dangdut jangan tergerus. Iya. Karena sekarang kita dengarkan itu banyaknya itu lagu-lagu orang luar, mancanegara, lagu Korea, apa kan Jomay ini saya nggak mengerti juga. Nah, ini salah satu bentuk juga kayaknya ya. Iya. Tapi bagaimana selain ini kita membuat kontes BDSI ya? Apakah ada event-event juga rencana ke depannya? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Seperti itu. Kayaknya ini. Jadi tidak sampai di sini. Tidak sampai di sini ya. Masih banyak lagi event-event yang akan diadakan gitu. Dan loh. mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin Om Sul akan mengadakan juga casting. Casting, casting untuk main film ya. Iya, karena tidak ini kan dangdut dan yang namanya audisi casting itu kan ada keterkaitan. Ada keterkaitan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan yang kayak casting begitu usia terserah dari anak-anak mungkin tidak menutup. Nggak menutup kriteria nanti. Kita ada kriteria. Iya, bagi-bagi lagi kriteria satu saja jadi pemain. Sepertinya nih Om Sul, Mbak Dewi nih sudah ancang-ancang. Siap siaga. Siap siaga untuk menjadi pemain bintang Indonesia semua. Mungkin bagusnya main ganti Mbak Dewi diajak jadi MC di BDSI. Iya, boleh. Kita senang dengan karena riang ya. Dan memang seorang MC itu harus menghidupkan suasana. Betul, bukan ya karena kita ini diam-diaman aja. Diam-diam jatuh. Karena nggak mungkin lah, apalagi kalau lagu dangdut itu kan nggak mungkin kita baik Bapak. Nggak mungkin ya. Iya, apalagi saya suka juga dengan lagu-lagu dangdut. Kita terima telepon lagi kalau begitu. Halo, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo, Pro Dangdut. Cantik sekali suaranya Bu. Halo, Pro Dangdut. Iya, waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa Ibu? Dengan siapa Ibu nih? Dengan Ibu Puji di BTP. Ibu Puji deh, Masya Allah. Puji, berarti dekat-dekat dari tempat ini ya? Iya, betul. Iya, dekat. Bu Puji. Iya. Apa? Mungkin ya. Apa yang kita mau tanyakan ini? Ada masukan sedikit lah. Iya, apa itu Bu Puji? Kebetulan saya juga penikmat musik. Masya Allah. Tapi cenderung ke lagu daerah. Iya. Kebetulan saya juga ada komunitas dan di situ mengangkat juga anak-anak muda yang mungkin talentanya bernyanyi ada. Iya. Dengan saya itu masukannya kalau bisa ya digabunglah dengan lagu-lagu daerah di streaming gitu kan. Iya. Supaya kita bagaimana caranya mencintai lagu dangdut. Iya betul daerah juga. Genre daerah. Iya. Juga. Iya. Karena kalau mungkin saya ikut tidak di Mama Eni tua teman. Berapa kamu umur Bunda? Saya tidak jauh beda dengan Mama Eni. Kudu. Berapa jauh beda? Berapa? Gitu Mama Eni 17 tahun. Nah karena dia 17 tahun beda dibalik 71. Tapi suara tak tidak menampak bilang umur tak yang bagaimana. Berapa kita ya? Kan 40 batas 40 ini. Ya mungkin kalau masih ikut kalau di usia 40 masih boleh kali. Iya. boleh bisa. Berarti saya lebih tua. Kalau kita umur berapa nih Bu Puji? Ya sekitar itu adik saya sekitar 40-an lah, 41. Tapi mungkin udah nggak bisa ya. Lebih mi kalau 41. Buah itu yang satu nah, buah mi satu nah. Bisa dikasih bengkok menjadi 0. Iya. Iya Bu. Itu saran saya. Terus apa ya? Kalau di Semut saya juga pernah bukan artinya ikutan di Semut. Cuma ada beberapa juga aktif dan ikut dalam komunitas saya. Saya kan kebetulan ada di
mungkin biasa dengar Lima ya apakah sere, saya di situ apakah sere pengait musik-musik daerah. Terutama di situ ada sama Enal Gasing, ada Wawan Naba juga. Kita punya talenta-talenta yang cukup luar biasa. Dan saya mau juga kembangkan mereka, dan alhamdulillah kalau Enal Gasing lah lumayan lah lagu-lagu terkenal. Jadi kalau bisa maunya saya itu diselingi lah, mungkin ada apalah lagu daerah juga di dalamnya. Oke. Iya, insya Allah. Seperti itu ya. Ya, seperti itu maunya. Kalau bisa, insya Allah. Dan saya mau salam kenal dulu buat Pak Sul. Pak Sul. Salam kenal tahu. Ganteng sekali nih, Cok, yang di samping ini. Ih, ganteng sekali nih Bu Puji ini, Om Sul ini. Iya, Bunda Puji. Masih lihat kali ya. Masih muda. 17 tahun juga. Ya kenapa Bunda? Sepertinya kalau lihat langsung pernah. Kalau lihat Miki di Facebook. Karena artis memang di sampingku Bunda. Iya tahu. Kalau mau lihat itu Bu Puji menonton Miki di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar kan kita lagi siaran langsung di situ. Iya. Jadi jangan lupa nonton di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Pro 4 RRI Makassar. Nah, langsung dilihat tanjak nih itu Pak Sul. Kita lihat itu Pak Sul, siapa tahu teman kecil tak. Iya. Teman main kelereng tak ya. Pak Sul itu dari skala kan. Banyak sekali yang kenal di. Bukan saja di Makassar, masyaallah. Seantero. Cenderung Mama Eni lah, saya lebih senang dengan konten-konten. Masyaallah. Ternyata fansnya ini. Sehat Ki Bunda Puji, sehat Ki. Alhamdulillah. Sedikit dulu dong di Astria Mama Eni. Bunda Puji, kamu orang itu biasa yang di kontenku itu memang stabil kisah rangku sekarang ini lebih suluka yang urusukku. Iya itu kamu orang nanti khusus nanti ku anukan nyanyikan. Iya ada saya pernah biasa saya sering dengar juga kita nonton gitu sampai di TikTok wow itu dia viral sekali. Jago mentoi suaranya memang di Kastria. Alhamdulillah karena baji ki pakasnya pada saat itu. Iya. Kalau sekarang kau udah di Mama Eni kau nih kisikan tanggalnya kapan mungkin tanggal beru. Iya kapan minjo Bunda Puji. Deh lesena Bunda Puji. Iya deh. Apalagi itu kalau ada uang anu merah-merah iya. Sika manakane kabir tuh sangin jangan kita kiroki. Istilahnya pinjam 100 gitu ya. Iya pinjam 100 aku tumbrung katoang. Jadi tuh makalah Bunda Puji ini. Terima kasih banyak Bunda Puji karena sudah mengikuti konten saya, Masya Allah luar biasa sekali. Oke Pak sehat. Iya. Ya datang Den Pujina tanggal 10 ketemu Ki. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi itu Nabilan tadi Ibu Puji katanya bagaimana itu kalau misalkan itu lagu genre dangdut kan di ini ada kan juga lagu-lagu daerah tuh yang lagu-lagu dangdut toh nah itu kayak pokoknya banyak sekali lagu-lagu daerahnya yang genre dangdut gitu. Apa tidak dibuat kayak seperti itu juga untuk lagu-lagu daerahnya tahu Insya Allah ya. Kenapa tidak? Mungkin nanti di semifinal nanti kita kita akan tantang pesertanya lolos audisi nantinya kan. Memang harus begitu. Jadi tidak cuma fokus di lagu nasional aja. Tetapi kita harus mengangkat seni budaya namanya budaya. Betul, kita ya kesenian kita seperti apa. Jadi biar orang banyak yang dengar. Perannya Mama ini seni hiburan dan budaya. Insya Allah. Dan itu kemarin itu sudah terpikirkan. Iya. Cuma karena kita fokusnya di dangdutnya. Jadi untuk sementara ini audisinya seperti itu dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itulah sebagai tantangan nanti. Betul. Jadi Sesam itu yang si Sesam nanti yang kalau misalkan yang mendaftar orang yang di luar dari Sulawesi Selatan. Iya, tapi kan ceritanya harus dia pelajari. Iya, dia pelajari. Ya itu maksudnya kita tidak harus fokus kalau orang dari daerah. Iya. Itu ada juga. Karena ada yang saya lihat juga itu yang dari luar Sulawesi Selatan, jagoton kita tahu ternyata lagu Bugis. Karena kebanyakan orang luar Sulawesi Selatan itu orang dari Makassar merantau. Merantau ya.
Kemenjo. Oke deh, karena kita udah dibatasi oleh waktu nih Om Sul ya Mama Eni, apa yang ingin disampaikan terkait dengan acara nanti di BDS ini? Silakan dari Om Sul mungkin. Baik, untuk para pemirsa RRI Pro 4 Makassar 92,5 FM. Jadi yang saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara BDSI Bintan Dangdut Milenial Semut Indonesia, saya hanya mau menyampaikan, saksikan dan hadiri kegiatan kontes Bintan Dangdut pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 25 audisinya, dan grand finalnya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 November 2024. Beralamat kegiatan di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16 depan Kala Toyota Makassar. Kalau Mama ini apa yang ingin disampaikan ini Mama ini? Kalau Mama ini sih tidak jauh-jauh yang namanya ibu ya, emak ya. Ya harusnya memberikan motivasi untuk anak-anaknya, yaitu yang ingin yang masih berumur muda, berusia muda, tapi sudah punya bakat, jangan malu-malu nak. Pokoknya explore, keluarkan talentamu. Apalagi kalau ada yang namanya kegiatan-kegiatan atau event-event seperti ini, jangan ketinggalan. Karena kalian itu tidak akan pernah bisa dikenal kalau kalian tidak membuktikannya ke orang banyak. Itu ya. Jadi kalian harus semangat pokoknya buat anak-anakku yang dimanapun kalian berada, mau di Makassar atau luar Makassar. Mama ini ajak semuanya, inilah saatnya kalian mengeluarkan potensi kalian, memperlihatkan potensi kalian. Apalagi kalau punya talenta bernyanyi. Oke, ya. Anakku ya, jangan lupa Mama ini tunggu di tanggal 10 nanti. Asik. Oke, sebelum kita tutup nih, ini ada yang udah masuk juga di siaran langsungnya Facebook Pro 4 katanya. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Masyaallah, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Mbak yang cantik dan Bang yang ganteng. Salam sehat katanya. Masyaallah. Mbak, aduh suaranya cantik. Cantik. Bukan mbak-mbak mini, emak-emak nih. Emak nih. Oma. Oke, kalau begitu walaupun Oma ya, tapi memang suaranya dan wajahnya bagikan 17 tahun ya. Masyaallah. Oke, kalau gitu. Baik Om Sul dan Mama Eni ya, kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut adalah kita. Coba dengarkan, harus beda ikut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau misalkan Inces bilang Pro Dangdut, kita jawab Dangdut adalah kita. Ya, oke. Jadi kita nanti kita jumpa lagi di acara Pro Dangdut adalah kita. Mantap. Kalau gitu kita bertiga pamit. Bye-bye. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah.
Ratna Pro 4. Sobat Budaya, sinonggi, makanan khas suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara adalah hidangan tradisional yang terbuat dari pati sagu alami. Makanan ini telah dikonsumsi oleh masyarakat Tolaki selama ratusan tahun dan diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat kini, sinonggi tetap menjadi makanan pokok di kalangan masyarakat Tolaki, bahkan menjadi alternatif pengganti nasi. Ada juga tradisi bernama mosonggi, yaitu tradisi makan sinonggi bersama-sama. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nanu giling
mampu sangkamangku nataena niat jasalan nanu sasala kalenu na iari nyawanu nanu kana antu baji bolik makama andi inake ano pesimpu Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia.
Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan. Terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
minum. Kakak ambilkan ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air. Pintarnya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya. Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air. Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya. Oh begitu. Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
silangire kareba nakuta mami si kaya rewatata bunu mamu kurangi ku boyong-boyong di mata resempak mai lalakara barang bangku tulien po mama sino nyawa tasi banang-banang ramu atingku tutulu buku-bukuku susah pasti buntu lantar tak silang ngire kareba nakuta mami si kaya rewatata bunu mamu kurangi ku boyong-boyong di mata resempak mai lalakara barang bangku tulien po mama sino nyawa tasi banang-banang ramu atingku tutulu buku-bukuku Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan sahabat budaya, kali ini kita akan bersama-sama dalam program acara Dunia Wisata. Dunia wisata kita akan membahas ini terkait tempat wisata ya sahabat budaya.
Sobat budaya, air terjun Laochu di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara merupakan destinasi wisata tersembunyi yang masih alami dan jarang dikunjungi wisatawan, sehingga kebersihannya terjaga. Air terjun ini terdiri dari 2 tingkat dengan ketinggian masing-masing sekitar 10 dan 15 meter. Kolam air yang jernih cocok untuk berenang, dikelilingi oleh vegetasi yang rapat dan rindang. Akses menuju lokasi cukup mudah dengan perjalanan sejauh 800 meter melalui kebun, sungai, dan hutan, membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Marilah tongan ni pediku dia nak oleh perangi
sayangku. Anyala riborina tu belaya, mangku mamone mabella saromangu rangi tonja, drimangka sara kabuta kala sukanku. Naku tonja di kampungku, mingka apa mau pareku, kata lasaku nakuku nalawasimpu. Jari pa iyo mikapa, jari sareni lebakan, rita lasaku sage kulingka rianja. Sumbalangi sarengku, anyala riborina tu belaya, mangku mamone mabella saromangu rangi tonja, rimangka sara kabuta kala sukanku. Naku tonja di kampungku, mingka apa mau pareku, kata lasaku nakuku nalawasimku. Jari pa iyo mikapa, jari sareni lebaka, rita lasaku sage kulingka rianja, rita lasaku sage kulingka rianja. Hai jari jemari, kenalkan aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Hei otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara. Jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Bukan dangdut. Tapi di program acara kita Dunia Wisata, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Pamit, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah,
Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah.
Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu, tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Promot RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya masih menemani Anda, saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada pintu-pintunya. Maka kita membutuhkan kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki itu. Hal ini kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyimak ayat ini, maka tersirat di dalamnya ada beberapa buah kunci untuk membuka pintu rezeki yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman, maka anak kunci yang pertama ketika kita mencari rezeki dan karunia Allah, kita harus membawa serta anak kunci yang bernama iman. Dimanapun kita pergi mencari nafkah, bawa serta iman sebagai filter, sebagai penyaring mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Siapa yang memberi anak kunci ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi langsung anak kunci untuk dibawa serta di mana kita mencari rezeki dan karunia Allah. Allah memberikan anak kunci ini sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang akan diberikan rezeki yang diberkahi Allah. Dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diberikan kehidupan yang baik, termasuk di dalamnya adalah Allah memberikan anak kunci yang bernama iman. Ketika orang mencari rezeki dan karunia Allah dengan membawa serta iman, maka Allah berjanji kepadanya memberinya dia rezeki yang telah diberkahi Allah. Allah memberikan balasan kehidupan yang baik, bermakna rezeki yang baik, halalan thayyibah, halal lagi baik, dan tentu rezeki yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, anak kunci yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berangkat mencari rezeki dan karunia Allah adalah anak kunci takwa. Bawa serta anak kunci takwa ketika berangkat mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan anak kunci yang bernama takwa. Kita bisa baca di dalam surah At-Talaq ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Ketika dia kesulitan mencari rezeki dan karunia Allah, tetapi dia membawa serta ketakwaannya,
Bagaimana bentuk ketakwaannya? Ketakwaan orang-orang yang sedang berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Sesibuk apapun dia, tetapi ketika tiba waktu sholat, maka dia tinggalkan segala aktivitasnya. Dia berangkat melaksanakan ibadah sholat. Ketika azan dikumandangkan, maka dia akan berjalan menuju ke arah di mana suara azan dikumandangkan itu. Inilah orang yang membawa ketakwaannya ketika dia berjalan berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Maka apa yang terjadi kaum muslimin pendengar rahimakumullah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pada saat dia kesulitan, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesulitan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, orang yang membawa serta ketakwaannya, Allah berjanji kepadanya memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ketika berangkat mencari rezeki dan karunia Allah, kita butuh kunci selanjutnya untuk membuka pintu rezeki yang diberkahi Allah. Dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96, tersirat di dalamnya anak kunci yang ketiga, yaitu tawakal. Ketika kita berangkat dari rumah menuju di mana tempat kita mencari rezeki dan karunia Allah, maka kita awali dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dan seluruh urusan hanya kepada Allah. Siapakah yang memberi anak kunci ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah memberi anak kunci ini di dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri dan seluruh urusannya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Maka dia Allah akan memberinya dia apa yang dia butuhkan. Allah penuhi kebutuhannya. Fahuwa hasbuhu. Maka dia Allah akan memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Karena keinginan manusia tidak ada batasnya. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus tenggorokan. Itulah keinginan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surah At-Talaq ayat 3, fahuwa hasbuhu, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, anak kunci yang selanjutnya boleh jadi tersirat di dalam ayat ini. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 97, adalah senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberi anak kunci ini? Untuk membuka pintu rezeki, karena rezeki itu ada pintunya, babur rezeki, pintu rezeki. Jika rezeki ada pintunya, maka dia akan membutuhkan anak kunci untuk membukanya. Dan salah satu anak kunci selanjutnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah menjelaskan di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, ila ajalim musamma, sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika menyimak ayat ini, surah Hud surah yang ke-11 ayat 3, yang dimaksud dengan diberikan kebaikan secara terus-menerus, termasuk di dalamnya adalah rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa setiap rezeki ada pintunya, babur rezeki, dan setiap pintu ada anak kunci untuk membukanya. Anak kunci yang pertama untuk membuka pintu rezeki adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senantiasa
beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa dan dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada 1 atau 2 guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apa mula Al-Quran, apa mula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanah Luwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran. Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru, dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar. Kalau beli Al-Quran jangan tawar, belikan itu. Kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar sesudah baca-baca doa itu guru, kita dikasih makan. Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang.
Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak. Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu lihat ta'atarapan minallah, itu anak-anak dia apa itu dicerak dibaca ya. Dicerak ya. Bikin lagi orang tua itu di rumahnya guru apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Qur'an ada bacaan di situ. Ya, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ akan lipat tambah baca ya. Lipat tambah baca bikin lagi orang tua itu di rumah guru ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ. Tradisi Mapa Mula Baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan Mapanrek Teme atau Khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan. Jadi pelaksanaan tradisi Mapanrek Teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapanrek Teme ini. Jadi prosesi Mapanrek Teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seikhlasnya atau cening hati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapanrek Teme. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopoh atau dipapah menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopoh atau dipapah berkeliling kampung. Nah, kemudian setelah itu ada proses makbarasanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbarasanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab barsanji. Nah, setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapanrek Teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran. Mapanrek Teme merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapanrek Teme, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapanrek Teme, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran
begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kabaratna Pro 4. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah kembali kami menghadirkan Kabaratna Pro 4. Masyarakat Sasak adalah kelompok etnis yang mendominasi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan budaya yang kaya dan unik. Mereka memiliki bahasa dan tradisi tersendiri serta kehidupan sosial yang erat berhubungan dengan nilai agraris. Kehidupan masyarakat Sasak sering ditandai dengan praktek pertanian, kerajinan tangan dan upacara adat yang berakar pada kepercayaan dan spiritual lokal. Struktur masyarakat umumnya bersifat patriarki dengan peran penting diberikan kepada kepala keluarga dan pemimpin adat. Selain itu, masyarakat Sasak dikenal dengan keramahan dan kebersamaan yang tercermin dalam berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Sena lomponaka pangainu rikalingku kere milaku padongko panranua riatinu ale asemami rinyawanu lompotonji pangainku
siale Allah sata kaumi intan nyawaku Cina memang sedre ni julu mangai ku pato jenah ingka ia juleiri kau kirurungan kisingai landrinia na sampangku tuli batu dingin-dinginku andre rai sarenta sayang ingka ia lona nakama baturika utomami asem mami empoangku Asem mami rinyawanu lompotonji pangainku kade nia pare kana lu mangai ku pato jenah ingka ia juleiri kau singai landrinia na sampangku tuli batu dingin-dinginku andre rai sarenta sayang ingka ia lona nakama baturika utomami asem mami empoangku Sahabat Budaya, kembali kami menghadirkan informasi untuk Anda. Masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi kali ini terkait dengan penjabat Gubernur Sulsel Prof. Sudan Arif Fahrullah memimpin apel siaga menghadapi musim tanam 2024-2025 untuk Oktober-Maret di instalasi kebun benih hortikultura Sudian. Apel siaga ini diikuti stakeholder terkait seperti penyuluh pertanian lapangan, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman yang sangat berperan penting dalam mensukseskan musim tanam ini. Dia mengapresiasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel atas inisiasi ini bahwa dalam sebuah program atau kerja perlu pencanangan, penganggaran, dan pelaksanaan serta evaluasi dan pertanggungjawaban. Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi musim tanam, kemudian sekaligus membagi bibit, membagi alsintan, dan juga menyiapkan SDM.
Prof. Sudan menekankan pola tanam dengan irigasi teknis harus berjalan bagus agar bisa panen sepanjang tahun. Jika belum baik, maka perlu ada upaya maksimal untuk melakukan perbaikan. Putih luturi tengah tasik di gatu julauna nati wibong
Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai Mahakarya Dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
ini kami ajak Anda untuk mengunjungi sebuah tempat yang terletak di pusat kota Parepare, Sulawesi Selatan. Awalnya tempat tersebut berdiri sebuah stadion yang dibangun oleh Wali Kota Kepala Daerah Parepare, Haji Andi Manaungi pada tahun 1962. Stadion ini dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola Habibie Cup dan sebagai markas klub sepak bola Persipare Parepare dalam mengarungi kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, baik Perserikatan, Piala Suratin, maupun awal era Liga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini saya tengah berada di lapangan Andi Makassau di Kota Cinta Habibie Ainun, Kota Parepare. Dan Anda bisa lihat bagaimana suasana lapangan dari Andi Makassau ini. Dan saya tengah bersama dengan, boleh lihat di samping saya, bersama dengan Bapak Rahmat Samsu Alam. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar? Sehat juga Pak? Alhamdulillah. Nah Pak, boleh diceritakan bagaimana kesibukannya sebagai seorang Pak Rahmat Samsu Alam Tabe? Oh, untuk saat ini saya beraktivitas di DPRD selaku Wakil Ketua DPRD dan juga aktif di dalam dunia keolahragaan. Dulu saya selaku mantan pemain Persipare di Divisi 1 dan Divisi 2 waktu Perserikatan. Kemudian aktif di kegiatan-kegiatan olahraga selaku Ketua KONI dan juga untuk saat ini masih selaku Ketua PSSI. Ketua PSSI Kota Parepare. Sebagai Ketua PSSI dan juga sebagai pemain sepak bola Parepare, juga tentunya bergelut di dunia olahraga ini udah dari dulu Pak. Itu dari tahun berapa sih Pak? Itu sejak tahun 1980 sudah aktif di sepak bola. 1980 sudah aktif di sepak bola, tentunya sudah mengenal banyak tentang lapangan Andi Makassau. Pemandangan yang sangat luar biasa saat saya hadir di sini. Boleh diceritakan sedikit tidak Pak? Bagaimana sih tentang lapangan Andi Makassau ini, Tabe Pak? Lapangan Andi Makassau ini didirikan oleh Bapak Wali Kota Parepare pertama, yaitu Haji Andi Manaungi pada tahun 1962. 1962? Ya, 1962. Itu pertama kalinya? Ya, pertama. Bagaimana dengan story dari lapangan Andi Makassau ini Pak? Setelah 1962 ini, lapangan ini banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan seperti untuk Persipare sendiri banyak memanfaatkan lapangan ini untuk kegiatan perserikatan Liga 1, 2, Piala Suratin, kemudian Habibie Cup. Menarik. Nah Pak, ini kan namanya Andi Makassau. Dari dulu emang sudah namanya lapangan Andi Makassau atau mungkin sempat berubah nama Pak? Lapangan Andi Makassau ini tidak mengalami perubahan nama. Sejak 1962 Bapak Wali Kota Parepare yang pertama itu memberi nama Andi Makassau ini karena Bapak Andi Makassau ini adalah pahlawan nasional kita. Pahlawan dari Parepare. Dari Parepare. Yang merupakan juga Datu Supa. Datu Supa. Nah, tentunya ada cerita dong Pak ini ya, cerita tentang peristiwa-peristiwa penting apa sih Cak yang pernah dilaksanakan di lapangan Andi Makassau ini? Ya, selain kegiatan-kegiatan keolahragaan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa memang kegiatan-kegiatan selain itu. Biasanya tempat ini biasa dijadikan tempat kunjungan bagi pejabat-pejabat penting di negara Republik Indonesia. Saya ingat pada tahun 1993 itu Pak Presiden kita Pak Soeharto sempat singgah di sini melalui helikopter untuk meresmikan satelit 8. Satelit 8 saat itu. Wah, sangat menarik. Tentunya banyak story dan peristiwa yang terjadi di sini. Pak, hal-hal unik apa dari keberadaan lapangan Andi Makassau ini yang pernah terjadi, Tabe? Ya, selain ini jadi aktivitas olahraga, ada beberapa bangunan yang cukup unik untuk kita bisa saksikan. Yang pertama ada WC. Ini WC sempat jadi viral dulu karena menjadi WC termahal di dunia. WC termahal di dunia? Kok bisa, Pak? Ini biayanya kurang lebih 750 juta. 750 juta? Ya, WC ini. Sehingga sempat heboh dulu. Kemudian juga ada patung Cinta Ainun yang merupakan patung yang setiap saat dikunjungi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan juga kalau melihat
view yang ada di sini, ternyata ini diapit dengan beberapa tempat-tempat penting. Salah satunya ada katedral juga, terus juga ada patung Habibie Ainun. Ini sangat luar biasa strategis dan menjadi tempat perkumpulan masyarakat untuk menghabiskan waktu sore setelah berolahraga di sini, Pak ya. Menarik. Nah, Pak, terakhir, perubahan signifikan apa yang terjadi pada lapangan saat ini dibanding dengan kondisi awalnya dulu, Pak? Ya, setelah wali kota yang ke-8, kemudian Bapak Samsu Alam Bulu merobohkan stadion ini. Pernah dirobohkan? Ya, pernah dirobohkan. Ini kan dulu home base Persipahe. Ya, kemudian setelah wali kota yang ke-8 Bapak Samsu Alam Bulu ini merobohkan stadion Andi Makassau ini pada tahun 1998. 1998. Tunggu, saya potong sedikit, Pak. Jadi dulu view-nya berbentuk stadion. Berbentuk stadion. Yang ada tribun-tribunnya ya, begitu, Pak. Ini tribun dulu nih. Oke, ya. Ini tribun, kemudian di sini juga sebagian aktivitas. Kemudian di sana dikelilingi pagar tertutup. Oke, jadi benar-benar stadion dulu. Benar-benar stadion. Dan akhirnya dirubuhkan pada tahun 98. Iya, 1998. Itu kenapa dirubuhkan saat itu, Pak? Ada alasan tertentu? Mungkin untuk perkembangan kota tidak lagi layak dan tidak aman lagi untuk dijadikan tempat-tempat pertandingan yang sifatnya nasional. Ya, karena jumlah kapasitasnya semakin banyak sehingga wali kota saat itu berupaya untuk memindahkan stadion ini ke wilayah Lemoy di atas. Oh, jadi seperti itu. Dan akhirnya beralih menjadi bentuk lapangan yang digunakan oleh masyarakat. Ya, menjadi alun-alun kota. Alun-alun kota, sangat menarik. Itu dia tadi, pendengar, bagaimana cerita kita bersama dengan Bapak Rahmat Samsu Alam seputar tentang lapangan Andi Makassau. Bagaimana story-nya, bagaimana perubahannya, dan apa hal-hal unik yang terjadi di sini. Semoga banyak pelajaran yang bisa Anda temukan dalam cerita singkat kami bersama dengan Bapak Rahmat Samsu Alam. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit, Pak. Terima kasih banyak.
Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perombat RRI Makassar. Tadi sudah kita lewatkan mini feature terkait dengan informasi mengenai lapangan Andi Makassar ya. Baik, sahabat budaya, kami kembali menghadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kami hadirkan masih dari rri.co.id, yaitu mahasiswa Universitas Hasanuddin kembali mengukir prestasi di tingkat nasional pada ajang pagelaran mahasiswa bidang teknologi informasi dan komunikasi yang digelar di Universitas Negeri Semarang pada 22 sampai 26 September 2024. Dua tim dari Unhas sukses meraih penghargaan di bidang teknologi informasi. Pengumuman pemenang dilakukan pada penutupan Gemastik ke-17 pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 kemarin. Tim Unhas, tim Run Error yang terdiri dari Marcelino Candayawan, Muhammad Rifki Mu'afa, dan Muhammad Fatuh Hisan berhasil meraih gelar juara terbaik Regional 3 Divisi Programan. Selain itu, tim Tembus Pagi yang beranggotakan Gusti Ngurah Adi Astika, Sylvester Christian Martin, dan Andi Fausan Adima memenangkan juara harapan di divisi pengembangan perangkat lunak. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. Dr. Gigi Muhammad Rusdin MKes, PhD, spesialis PM, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tim Unhas. Prestasi ini menunjukkan bahwa Universitas Mahasiswa Unhas memiliki potensi besar di bidang teknologi dan informasi.
penggunaan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin. Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Wah, boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya. Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba? Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja. Ya, tapi nggak ada tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan. Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong. Udah. Akur. Aku
liu aku tae si alamatina la sisarakna sungana andia obokna devo bahkan po tembolong mo uli selalu duka borosito doang duka kariu tuan malalana harukanmu pesuleana kuaduka lasan mate ki esue oh rending Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, informasi selanjutnya masih kami kutip dari rri.co.id. Komandan Batalion Infanteri Makassau resmi berganti melalui upacara serah terima jabatan yang berlangsung di lapangan Mako Yonif 721 Makassau, Kecamatan Patampanua pada hari Senin yang lalu 23 September 2024. Letkol Infanteri Heri Kuswanto SIP menyerahkan tongkat komando kepada Mayor Infanteri Satrio Budi Bowo Leksono SIP. Upacara tersebut turut dihadiri penjabat Bupati Pindrang Haji Ahmadi Akil, sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pindrang, dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. Prosesi lepas sambut dilakukan setelah upacara sebagai penghormatan kepada komandan lama dan penyambutan bagi komandan baru. Dan Brigif 11 Badik Sakti Kolonel Infanteri Yoki Malionto Kurniavari SH memberikan apresiasi kepada Letkol Infanteri Heri Kuswanto atas dedikasi selama menjabat, terutama dalam penugasan di Papua. Kepemimpinannya memberikan dampak positif bagi Yonif 721 Makassau, dan juga mengucapkan selamat kepada Mayor Infanteri Satrio dan berharap prestasi dapat terus ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif TNI dalam menjaga keamanan Pilkada 2024. Sementara itu, pejabat Bupati Pindrang Haji Ahmadi Akil turut memberikan apresiasi sebagai sinergitas yang telah terjalin antara Yonif 721 Makassau dan pemerintah daerah, serta berharap kerjasama tersebut terus berjalan di bawah kepemimpinan Mayor Infanteri Satrio. Saku di terminal na tena paminrana tena sagi bandrana apa mo erokukana tagala pasar kapa subuh-subuh duduk tinggi kubako ini balai
talasaku. Keremi mae elokku olong kusi buntulan tene-teneang ogaraeng pamukorangi atanta jojo kantonga tene sunggu nalino subuh-subuh duduk tinggi kubakoi di balak alo bani ku selang talasaku di terminal. Apa mau kapan lan ku gaukan naning ratodong susah talasaku. Keremi mae elokku olong kusi buntulan tene-teneang ogaraeng pamukorangi atanta jojo kantonga tene sunggu nalino subuh-subuh duduk tinggi kubakoi ni balak alo bangi ku selang talasaku di terminal. Natena paminrana tena saliban rana apa mo eroku kana tagala pasare kapan subuh-subuh duduk tinggi kubakoi ni balak alo bangi ku selang talasaku di terminal. Papasang dai tunduk ia minne papasan tu barani papasan tu panrita papasan karain ni lontara rilekotala sileo angi memiri mata masa ricera eja ni roko tipasabe curak laba pasang uru-uruna teai mangkasara punna bokona loko sirika jitojeng allai matea punna tena takamana maka ruana akbulo si batam paki antu reso tamat tapu nanampaniat tekne nama sunggu pusakan maka taluna punna sallan sumbalan sarenu anakku ukrangi inroi rompin tujum palunnu solanna nasingar talasaknu apa enteng kaburat nea burak nena pasolena mutta mangkasara maka apana ammu ko membara nunijo yot tuma parenta tiak talo ko sipat juk kanjiloi juku kanjiloa anjorapang mana anakna nasap patong bangku
Ammu ko membara nuni jojo tuma parenta ia lalo pilei asipa anronjangan alerapa napakahapak ka nina punanya balangkoa narimpu anakna naluakan rebatur itotona punanya jangan marahin tamangan. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi wilayah suku Bugis Sulawesi Selatan disebut dengan Suromaca atau Asuromaca. Tradisi berdoa bersama dengan untuk leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Makassar menjelang Ramadan. Dalam tradisi ini, pihak yang ingin menggelar tradisi akan mengundang Pak Baca atau pembaca doa yang merupakan orang-orang terpilih di sekitaran daerah tempat tinggalnya. Jika dilihat dari segi usia, status mereka dimaksud adalah kalangan orang tua yang predikatnya sebagai tomaca atau orang pintar. Nanti tomaca akan membaca doa di depan makanan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Penyajian makanan dilakukan atas kapara atau nampan. Kemudian di dekat makanan tersebut disimpan dupa-dupa yang ditancapkan pada gelas yang berisi beras. Setelah pembacaan doa selesai, para keluarga yang menggelar ritual tersebut akan menyantap makanan yang telah didoakan dengan seluruh anggota keluarga. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Biasa
masalah na kejujuran. Ia mintu punna tenan kulle nu gaukang tia maku akan-akanai. Punna tenan nu kulle sare contoh tia maku amarentai mangiri taua. Ada dua alasan kejujuran itu. Jika kamu tidak bisa lakukan, jangan kamu berbicara. Kalau tidak kamu bisa kasih contoh yang baik, jangan kamu memerintah kepada orang. Maknanya, menjadi pangkal kejujuran ialah jangan kamu ucapkan sesuatu kalau tak sanggup melaksanakannya. Jangan memerintah sesuatu kalau kamu tidak sanggup memberi contoh sebelum orang lain melakukannya. merantau jauh di tanah orang ini, sempena lupa tanah Ambon manis. Pulang lihat mama papa dan basudara dong, beta rindu angin sibu-sibu, hey, antar beta pulang masuk Teluk Ambon manis. Sungguh manis lawangi, aku dapat dong semua, hati senang lawangi. Ambon manis, Ambon manis, manis lawangi. Ambon manis, Ambon manis, manis lawangi. Suwe akamete kenayo dari dam pam pam pari dam na beta rindu pasudara dong semua di Ambon manis. Apa tempo kata baku dapat lagi na su paling lama beta sempulang kampung tunggu beta Sio basudara. So I realize it's been a long journey, but I'm finally walking back into my homeland, my Amboina city. And however far away or many distant, or maybe how many long time we'll never met, Amboina still in this heart. Mama, papa, my brother and my sister, I miss you so much, we should come stand together as one. Sudah pergi merantau jauh di tanah orang sempena lupa tanah Ambon manis. Pulang lihat mama papa dan basudara dong, beta rindu angin sibu-sibu, hey, antar beta pulang, hey, masuk Teluk Ambon manis. Sungguh manis lawangi, aku dapat dong semua, hati senang lawangi. Ambon manis, Ambon manis, manis lawangi. Ambon manis, Ambon manis, manis lawangi. Ambon manis, Ambon
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perompak RRI Makassar. Tentunya masih bersama di Nusantara Malam Perompak RRI Makassar. Kami masih terus menghadirkan persembahan lagu-lagu Nusantara hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Banget maneh begitu ternyaho, ternyaho. Nah banget urang begitu ternyaho, ternyaho. Nah banget maneh begitu ternyaho, ternyaho. Nah banget urang begitu. Tangguhkeun ku sadayana. Hayang mah urang teh jadi jaman sukses. Loba duit teu kudu gawe ngaku ku HS. Bisa mereka emak jeung bapak ditoha tetangga saloba-loba pan duitna loba. Tapi kumaha geuning kieu ayana. Hirup saaya-aya bari jeung masih kene meta ka teteh ka aa ka emak jeung bapak. Cik atuh tulungan urang kudu kumaha. Urang geus era kudu lur emak jeung bapak. Neangan gawe ka ditu ka dieu teu aya hirup teh membre teu boga gawe. Neangan pipa majikaneun jadi hese. Maknya kudu ngaributkeun dana BLT. Ah isin jeung karunya ka PRT. Nya PRT. Nah banget maneh begitu teu nyaho, teu nyaho. Nah banget urang begitu ternyaho, ternyaho. Nah banget maneh begitu ternyaho, ternyaho. Nah banget urang begitu. Jangan hayang jadi jalma beungar teh. Jangan ngan boga duit ukur kedahar. Jangan hayang gawe di kapal pesiar. Jangan teu boga modal awal teu mayar. Jangan mun dipikir eta beuki jangar. Jangan kunaon sirah urang teh malah beuki jangar. Tulungan urang kudu kumaha. Urang geus era kudu lur emak jeung bapak. Neangan gawe ka ditu ka dieu teu aya hirup teh memble teu boga gawe. Neangan pipa majikaneun jadi hese. Maknya kudu ngaributkeun dana BLT. Ah isin jeung karunya ka PRT. Sanes kitu PRT. Nah banget maneh begitu teu nyaho, teu nyaho. Nah banget urang begitu teu nyaho, teu nyaho. Nah banget maneh begitu teu nyaho. Nah banget urang begitu. Nah banget maneh begitu ternyaho, ternyaho.
mereka. Seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Keberadaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam. Maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat. Untuk mengetahui konsep pembagian kawasan hutan adat Sungai Utik, simak seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, yang dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Mengunjungi Sungai Utik adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Perjalanannya bisa dibilang tidak mudah dan membutuhkan stamina yang prima. Kami beruntung setibanya di Bandara Supadio Pontianak. Setelah 1 jam di dalam pesawat dari Jakarta, rekan-rekan RRI Pontianak dan RRI Sintang sudah menanti, lengkap dengan mobil yang akan kami tumpangi sampai ke Sungai Utik. Setelah istirahat sejenak, mobil yang kami tumpangi langsung mengarah ke kota Putu Sibau sore hari itu juga. Jarak tempuh sepanjang 800 km perjalanan darat dari Pontianak ke kota Putu Sibau amat melelahkan. Dan karena itulah kami memutuskan untuk bermalam di kota Sintang dan baru berangkat ke Putu Sibau keesokan harinya. Pada saat inilah kami menikmati pemandangan hutan tropis basah di kiri kanan jalan menuju ke Sungai Utik. Walaupun yang kami lihat bukanlah pohon-pohon yang tinggi dan besar-besar, setidaknya kami merasakan hawa segar udara pegunungan tropis. Namun tak jarang kami pun mengelus dada ketika melihat di pinggir jalan tampak tumpukan kayu-kayu dalam ukuran besar yang siap untuk diangkut. Keterangan dari warga setempat, konon kayu-kayu tersebut adalah hasil ilegal logging. Selain itu, tidak jarang mata kami dikejutkan oleh pemandangan yang memprihatinkan, di mana sebidang tanah dalam ukuran yang luas nampak bekas-bekas pembakaran untuk dijadikan lahan berladang warga. Inilah realita kondisi hutan Indonesia yang dulu terkenal subur dan hijau, namun kini hanya tinggal sebagian kecil wilayah yang masih menjaga keutuhan alamnya. Keesokan paginya, setelah beristirahat di kota Putu Sibau, kami menuju ke Sungai Utik. Dalam perjalanan inilah, kami baru menemukan dan merasakan betul nuansa hutan Kalimantan yang pernah kami dengar dulu. Penuh dengan pohon-pohon besar, hijau dan basah. Memang, sesekali nampak beberapa bagian sudah dialihfungsikan menjadi hutan industri dan sawit. Namun semakin mendekati kampung Sungai Utik, nuansa hutan semakin terasa dan kami pun larut dengan suara-suara khas hutan tropis. Setibanya di kampung Sungai Utik, sambutan yang hangat dan ramah dari warga membuat kami kagum dan menghapuskan berbagai cerita tentang bagaimana sikap orang Dayak Iban yang konon galak dan kurang bersahabat. Tidak berhenti di situ. Sikap ramah dan bersahabat suku Iban Sungai Utik tidak hanya diungkapkan dengan sesama manusia, namun mereka juga mengungkapkannya pada alam, hutan, dan sungai, tempat di mana mereka tinggal. Sungai Utik adalah salah satu kampung yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru,
dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Tanah, sungai, dan hutan adalah 3 elemen terpenting yang memungkinkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama berabad-abad, 3 elemen ini telah membentuk sebuah identitas yang unik yang kita kenal sekarang sebagai orang Dayak. Orang Dayak dapat mempertahankan eksistensi dan cara hidup mereka yang khas dengan menerapkan 7 prinsip dalam manajemen sumber daya alam, yaitu kesinambungan, kolektivitas, keanekaragaman, subsistensi, organik, ritualitas, dan hukum adat. Ke-7 prinsip ini dapat ditemui dalam sistem pengelolaan sumber daya alam pada semua subsuku Dayak secara konsisten, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan banyak orang, yakni sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Para ahli mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 syarat. Pertama, secara ekonomis menguntungkan. Kedua, secara ekologis lestari. Dan ketiga, secara budaya tidak merusak. Orang Dayak sesungguhnya telah menerapkan praktek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan selama berabad-abad. Begitu juga suku Iban Sungai Utik, seperti diungkapkan Pak Bandi, bagaimana masyarakat Sungai Utik menjaga hutan dan alamnya. Hutan itu karena supir market, mana ya barang ada, kita bisa makan. Mana obat ya ada, kita bisa minum. Mana yang ada, itu bisa menyembuhkan penyakit dalam saat waktu ada ubat-ubatan itu seperti sarang semut, pasak bumi, kantung, semar, kan bisa jadi obat semua. Kalau kita itu merusakkan hutan atau merusakkan tanah, kita membunuh diri sendiri atau kita menjual, itu membunuh kita juga kan. Nanti apa sewaktu itu kalau udah dijual, tetap orang yang punya ikan kan begitu. Habis-habis barang itu apa untuk dicicin? Benar ya bisa bertunas apa kan bisa mengembangnya. Kalau dibunuh seterus-terusnya tidak dibatas, habis. Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 hektar di Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak terlepas dari peran rumah panjang sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antar warga maupun antar desa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari tuai adat atau kepala kampung dan temenggung, serta para hulu balangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan rumah panjang. Hutan bagi masyarakat adat Dayak memang berperan sangat besar. Ini terbukti dari sumber mata pencarian mereka bersumber dari hutan, yaitu berladang. Semua unsur kehidupannya juga bersumber dari hutan. Seperti bahan-bahan untuk membuat rumah panjang, semua didapat dari hutan. Demikian juga alat angkut seperti sampan. Lalu alat-alat rumah tangga seperti tikar, bakul, dan alat-alat berperang seperti perisai, sumpitan, semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di hutan. Melekat sendiri hari ukai melekat hari budaya melekat semua orang kian berarti utai itu mayung pada tainya di tusi. Kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu.
Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang, bahan pembuat sirap atap, kempas, dan jelutung. Semua kayu-kayu tersebut hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dijual. Dalam pengelolaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat yang dibagi menjadi 3 kawasan hutan adat, yaitu pertama, Kampung Taroh, merupakan kawasan hutan yang tidak boleh ada kegiatan perladangan, mengambil atau menebang kayu. Kampung Taroh adalah kawasan hutan lindung adat, ditujukan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa. Tempat yang merupakan Kampung Taroh berada di hulu-hulu sungai. Kedua, Kampung Galau, yaitu merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan ini adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api, dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan diawasi sangat ketat. Bahkan terdapat sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini. Ketiga adalah Kampung Endor Kerja. Wilayah ini merupakan kawasan hutan produksi, di mana hutan ini ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Di kawasan ini boleh diambil kayunya dengan syarat diameter kayu yang diambil harus di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit. Keutuhan hutan adat di Sungai Utik bukan berarti tidak ada tantangan. Perjuangan masyarakat Sungai Utik seperti diungkapkan oleh Raimundus Remang sebagai Kepala Desa Rantau Perapat Kecamatan Embaloh Hulu, mereka mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Tidak hanya tokoh adat dan tokoh masyarakat saja yang berusaha mempertahankannya, melainkan seluruh warga dusun Sungai Utik. Modal kita di sini, hutan kita masih utuh, Pak. Perjuangan masyarakat di sini mempertahankan hutan itu kurang lebih belasan tahun sudah, mulai dari tahun 1979 pada waktu itu mulainya mempertahankan hutan. Kemudian masyarakat lakukan beberapa kegiatan, yaitu mengenai pemetaan dulu. Jadi kita melakukan kerjasama dan menjalin hubungan kemitraan dengan LSM, dengan lembaga-lembaga lain, baik di provinsi ataupun dari pusat. Kita lakukan pemetaan, karena masyarakat di sini yang mempertahankan hutan itu tuan rumah, kepala desa, kepala dusun, dan pemuka masyarakat dan seluruh masyarakat. Maraknya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri tidak membuat warga Sungai Utik tergiur untuk merusak hutan yang telah turun-temurun dipelihara. Anggapan hutan sebagai sahabat adalah alasan kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Masyarakat Sungai Utik tidak segan-segan untuk menentang perambahan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri. Berbagai langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk melindungi hutannya. Karena kita ingin mempertahankan hutan, karena hutan itu adalah sahabat kami. Maka itu orang Sungai Utik itu sejak berdirinya PT Benua Indah dulu, tahun 1980 sampai 82 dia beroperasi di sekitar kita sini. Masyarakat dusun Sungai Utik ini menentang habis-habisan, karena hutan ini perlu dijaga. Kalau hutan itu dirambah habis, anak cucu nanti akan melarat. Ya, mau bikin rumah aja udah susah. Langkah-langkah kita mempertahankan hutan ini bukan hanya setakat di kabupaten saja, bahkan kita lakukan perdes, peraturan desa tentang wilayah adat. Ini yang akan mengembalikan. Upaya masyarakat Iban Sungai Utik mempertahankan hutan adatnya tidaklah sia-sia. Pada
pada tahun 2008 karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun. Suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik, Kalimantan Barat menerima sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel yang mereka terima dari Lembaga Ekolabel Indonesia sangat patut mereka terima karena suku adat Sungai Utik mampu menunjukkan bahwa kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat. Ada 3 parameter pencapaian sertifikasi tersebut, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah. Mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Ka'ban. Menteri Kehutanan sendiri yang datang ke Sungai Utik ini pada tanggal 8 Agustus ya, sampai ke Sungai Utik ini menyerahkan sertifikat ekolabel yang difasilitasi dari LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia, telah kita terima itu. Namun demikian bukan berarti keberadaan hutan adat Sungai Utik telah lepas dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya guna mengais keuntungan besar. Kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah setempat adalah salah satu ancaman terhadap kelangsungan hutan adat tersebut. Raimundus Remang mengutarakan kekhawatiran tersebut. Pada waktu rapat di Kutusi Baut, sosialisasi daripada PT Brui, PT Bumi Raya Utama World Industry, pada waktu itu, ini dianggap kita suatu ancaman bagi kita. Karena apa? Karena di sini, di Kabupaten Kapuas Hulu ini pertama itu sebagai kabupaten konservasi katanya. Tetapi kok kenapa di sini malah diarealkan PT-PT itu? Kita di bidang unit 1 tempat pemetaan mereka itu, sedangkan kita di sini sudah disertifikasi. Sampai di mana sih pemerintah mengakui ataupun bisa memberi solusi bahwa Sungai Utik ini rupanya masih dalam areal PT Bumi Raya. Keberadaan hutan bagi orang Dayak adalah bagian penting dalam kehidupannya. Peraturan dan hukum adat yang telah dijalankan berabad-abad telah terbukti mampu menjaga kelestarian alamnya. Demi pembangunan dan pengembangan wilayah, sebagian hutan telah direlakan untuk dibuka dan dibabat habis. Namun, bukan berarti semua hutan harus dihilangkan. Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia. Kalau tidak dilindungi, akan beresiko terhadap masyarakat. Air adalah darah. Tanah adalah asal dan tempat kembali manusia. Hutan adat Sungai Utik adalah potret pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan pemeliharaan dan kelangsungan hidup. Bukan hanya memelihara pohon-pohon yang banyak berperan dalam kelangsungan kehidupan di bumi ini, tetapi semua unsur yang ada di dalamnya harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Demikian seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Al-Ramdhani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa.
menari. Orang Betawi bilang nyok kite ajojin. Orang Irian bilang mari sobat menari mo. Mari dansa reggae. Hey mari goyang reggae. Dansa reggae. Goyang reggae. Dansa reggae. Goyang reggae. Dansa reggae. Goyang reggae. Mari dansa reggae. Mari dansa reggae. Hey mari goyang reggae. Mari goyang yo. Orang Batak bilang beta hitam matumba. Orang Jawa bilang monggo dansa reggae. Orang Padang bilang ayo kita menari. Orang Sunda bilang hayu kurangi bimbang. Orang Ambon bilang mari kita menari. Orang Manado bilang mari jo menari. Orang Betawi bilang nyok kite ajojin. Orang Irian bilang mari sobat menari mo. Mari dansa reggae. Hey mari goyang reggae. Mari dansa reggae. Hey mari goyang reggae. Mari goyang yo. Mari dansa reggae. Mari dansa reggae. Hey mari goyang reggae. Mari goyang yo. Mari dansa reggae. Mari dansa reggae. Hey Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya. bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. si maloloki di kota
paula ko tuang Abagas sorar sakni rohaki Absurdan masalah molodang mangoli Tum so mangoli yang satu nama tua Asatu di bawah hasia Luni rohaki Absurdan masalah tu panikotan Nungati bubau jumau kumoluki Asatu di bawah hasia Gotap ni rohaki Holong donimu Upasahat do tuho Asal maboira paudo hoto Sudena diriku Ngahule hobe tuho Asal mabowi seorang rohani Digotap marohaku di bagasan Di tos-tos maraku sepusuki Duko dio seho majaji dohot padan Satu sidoli Di paula ko tuang Pabagas sonar sakni rohaki Suradan masalah molodang mangoli Tum so mangoli au satu nama tua Asatu di bawah hasia Luni rohaki Suradan masalah tu panikotan Nungati baba ujung aku ngaluki Asatu di bawah hasia Kota pirohaki Halang darimu Upasah dotuo Asal maboira paroto Sudena diriku Ngahule hope tuho Asal mabowi seorang rohani Halang darimu Upasah dotuho Asal maboira paroto Sudena diriku Ngahule hope tuho Asal mabowi seorang rohani Hati di kota pohon apaki Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk
ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. My News One-nya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Bungkai adalah upacara adat dari suku Mori Sulawesi Tengah yang dilakukan untuk memulai musim berburu di hutan. Sebelum berburu, para pria akan berkumpul dan melakukan ritual pemanggilan roh-roh penjaga hutan untuk meminta izin dan perlindungan. Ritual ini mencakup pembacaan doa, persembahan makanan, dan simbol-simbol kesuburan. Bungkai menunjukkan penghormatan suku Mori terhadap alam dan pentingnya menjaga harmoni dengan makhluk tak kasat mata. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba. Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan. Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda.
Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni. Anteh, saya Gusti Putri. Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara. Iya Gusti. Iya Teteh. Anteh, aku sebenarnya iri padamu. Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri. Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu. Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh? Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana? Itu saya yang jahit Teh. Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku? Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek saya pasti dimarahin rakyat. Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa. Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan nak. Iya ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping. Maksud ibu, aku harus segera menikah? Iya anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Anantakusuma, putra adipati dari Kadipatin Wetan. Dia pemuda baik, gagah, dan tampan. Aku takut Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal? Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh. Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?
Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan. Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar. Ada apa dengan Pangeran Anantakusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Anteh? Jangan-jangan... Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh? Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku. Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku? Jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku karena kau Anantakusuma tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi kau harus pergi dari sini biar Anantakusuma bisa melupakanmu. Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu. Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya. Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di acara Kelontarung. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 September 2024. Kembali kita buka line telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kelontarung, Bundeslang. Iya, Kelontarung dengan siapa dan di mana? Dari Nur di Maros. Apa kabar Tak Nur? Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah sehat Ji. Oke, ini lagi flu ini agak sedikit flu. Kalau biasanya Nur lagi flu biasanya apa nih obatnya? Apa biasa obatnya kalau lagi mulai terserang penyakit flu? Oh, penyakit flu. Ini Amborusnya lagi kena Minum flu. cepat. Jahe, madu, jeruk nipis. Jahe, madu sama jeruk nipis. Iya. Oh, itu yang 3 di obatnya. Itu yang ku tahu, tak tahu sahabat budaya yang lain. Iya, bisa nanti sharing-sharing toh supaya banyak referensi. Kalau saya biasanya cuma taunya air hangat aja, tapi tadi sudah berapa mie air gelas. Iya, air hangat juga. Iya, tapi itu tadi ada tambahannya tahu pakai madu, terus jeruk nipis sama
madu, Oke. jahe, madu, jeruk nipis. Oke, malam ini lagunya apa nih yang mau didengarkan? Lagunya Jentago, Jene Ponto. Ye, Jentago, Jene Ponto Takalargo ya. iya, ini punto Tagalargoa. Jentago. Dari Rido JK. Ya, dari Rido Jika. Oke, salam-salamnya untuk siapa? Bersama-sama Pak Sani. Edan di Aktekir, Pak Ahmad di Aktekir. Urusnya Pak Umar. Pak Asis di Maros. Indah di Sopeng. Kenapa anda pernah masuk di Kelontak non Indah? Masuk di saya. Sama Erwinnya tahu. Sony di Paciratang. Ratu Permata Ungu. Iya. Siapa lagi tuh? Kak Rama di Jadi Ponto. Bandeno di Jadi Ponto. Yang terakhir Angga bersama Lisna. Dan semua sahabat budaya tanpa terkecuali. Oke. Wah, Unrus lang. Iya. Gitu gak sih? Iya. Pamit lah. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nur di Maros sudah bergabung di acara Kelontarong. Silakan satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan lagunya di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Kelontarong. Kelontarong, Bu. Wih, mantap, semangat sekali nih dari siapa namanya? Di Jalan Nuri ya? Ya, betul. Mana Deliwa. kabarnya? Apa kabar Deliwa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Panas. Ini kalau saya lagi agak-agak sedikit berflu. Ya, kalau saya tuh banyak air hangat sudah saya minum. Oh, air hangat aja. Jadi Iya. campur obat atau tidak, Ji? Kalau keras motor minum skop lah. Oh, iya. Lagunya kan. Ya. Lagunya Loko Atingku dari Mandrola. Rukman Rola, apa judulnya tadi? Loko Atingku. Loko Atingku nih. Loko Atingku. Kalau alternatif lainnya apa nih? Ada itu katanya Putra Karisal. Oh, Loko Atingku nih. Iya, Loko Atingku dari Rukman Rola. Rukman Rola, oh iya. Makasih banyak. Jumpa nih. Ya, silakan. Pertama tahu yang boleh ada Nur Hikmah di Maros. Terus ada Fadil sama Rizka. Saya tahu rumahnya ke Ruslan. Iya. Fadil sawah bersama Rizka. Terus ada Pak Sani, Ide Mileh di Kopeba. Ada Santir di Pare-Pare. Iya. Dan semuanya minta terkecuali Ruslan. Oke. Ruslan, saya selalu. Amin. Ada kalau pulang kan. Oke. Salam sama kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Sulawesi Selatan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Deliwang di Jalan Nur ya. Oke, kita hadirkan dulu Jentago sahabat budaya.
palopo banyak sagunya rima jene kalau ditator banyak pedong bonga enak gitu ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan maaf ya bang ini kan cuma nyanyian ini lagu dari daerah duduknya pun duduk kadewa orang daerah jangan ki cepat tersinggung tidak jadi ya jangan ki menghina sesama pabentor tapu kirantena tapu tongi balanjana jangan ki menghina sesama pakelo tapu kisarana tapu tongi urak kayona urak jarang musambena kalau ingin kaya makan siri kaya orang kaya murah bedeng jom jangan banyak gaya bergaya jangan banyak gaya lele kegayaan aji kalau ingin kaya kawin dengan saya kalau tidak kaya pergi kau tidur pergi kau tidur lele tunggu ke warung Arabasya. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. Iya. Punya KTP gak? Punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Sesali patrisi dari nyawaku Riku asena kalenu amem pobuk
O karaeng kumatara alle mangesiaran lan rite aku sijini ilalan lino unate nata kamana alle diwangi nyawatu lan rite aku parisi mak mole dasi matene anjapai talasan boleh makusi jurang parisiku. Sasali Pak Risi dari nyawaku Riku asenang kalenu Lamen pobunting Ranu kawantu ilalang singku nyawaku Nutak mudi ilalang logo atiku. O karaeng kumatara alle mangesiaran lan rite aku sijini ilalang lino unate nata kamana alle dimangi nyawa lan rite aku parisi mamole sini kumatene anjapai talasan boleh makusi jurang patrisiku dasi kumatene anjapai talasan boleh makusi jurang patrisiku. Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, denger nggak sih? Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh. Kamu tuh dari tadi main HP. Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral. Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau? Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan. Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu? Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali. Enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya. Iya nih, aku matiin HP-nya. Halo, iya bos? Tata, kamu belum email ke saya berkasnya? Hah? Iya. Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Baik, sahabat budaya, berlanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Silakan ya masing bergabung sahabat budaya. Kami masih tunggu kebersamaan ta di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Kelon Tarong. Kelon Tarong, selamat malam, Bu Ruslam. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Ismail di Laptari, Bone, Sulawesi Selatan. Siapa? Ismail ya? Iya. Oke, apa kabarnya Ismail?
Ya, alhamdulillah malam ini baik dalam kondisi agak panas sih karena sudah mulai masuk hujan. Oh gitu. Ya, Iya. kalau biasanya lagi panas terus dingin, itu biasanya kan gampang terkena flu. Termasuk Miambo ini malam lagi flu, perjalanan jauh dari. Iya. Ya. Nah kalau biasanya kita apa nih biasa resep obatnya ini kalau lagi kena flu? Ya, kalau saya yang sering konsumsi ambar saya. Iya. Kalau saya ini perlu obatnya cuma satu aja. Apa itu? Maksudnya bukan obat daerah, tapi obat korinsa, Pak. Oh, iya. Korinsa. Oh, obat obat apotik. Iya, kalau banyak orang kan kalau terkena flu itu menggunakan air hangat ataupun madu dan obat-obatan yang lainnya, obat-obat herbal yang lainnya. Iya. Tapi kalau kami di Tanah Tompong, Kecamatan Lapar itu kebanyakan mengkonsumsi korinsa itu. Oh, obat apotik langsung dibeli di apotik. Oke. Iya. Baik, Ismail, lagunya apa ini ya mau didengarkan? Ya, kalau ada saya mau ini lagu Bugis, tapi sayang tidak masuk piano, tidak ada di RRI. Tapi saya harap mudah-mudahan ada sudah ada malam ini ya. Apa judulnya? Judulnya Ambonai Raja Liking. Hah? Ambonai Raja Liking. Ambonai Raja Liking. Iya. Lebih itu lagunya. Lagunya kurang lebih begini. Beling anak ugi viral di mana-mana, iya natu Ambonai. Gitu. Apa judulnya tadi? Ambonai Raja Liking. Raja Liking. Iya. Raja Liking. Ambonai Raja Liking. Oke, nanti saya lihat dulu kalau memang saya putarkan Ki. Iya, dan cadangannya kalau tidak ada Bang Randy, cadangannya kalau tidak ada saya minta lagunya Anca Mahendra. Judulnya Lasa Ati. Oh, Lasa Ati. Iya. Oke. Itu lagunya begini. Malah detongan lasana iya robali bolai malah saatina kung kanan litawe. Bagaimana suara saya menurut saya Bang? Bagus tidak? Mantap ternyata bisa ikut bintang radio ini. Umurnya berapa Bang? Umur saya sudah mau masuk 22. Saya ini anak saya ini. Oh, masih 22. Berarti ini bisa ikut bintang radio ini. Saya anakmu ini. Kalau umurnya Bang Ruslan berapa? 20. Umur saya berapa kita? Berapa sudah 38 kayaknya. Iya, baik. Kita jumpa dulu sampai dulu. Pertama kepada tadi Bu Nur di Maros dan siapa tadi itu di setelahnya laki-laki? Yang laki-laki. Iya. Oh, Deliwang. Iya, dan Liwa, salam kenal Ismail, orang buta kesiang ini dari di Lapri Bone. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa lihat kembali. Begitu juga dengan Pak Hamsa, tetap semangat. Yang baru meninggal anaknya tetap semangat malam ini mengikuti Kelontarong. Dan yang terakhir kepada Bunda Ibu Indah di Topeng, tetap semangat mengikuti Kelontarong malam ini. Surah 4, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Ismail dari Bone ya. Baik, sahabat budaya. Selanjutnya kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warsa. Dari siapa dan di mana? Dari Tantri. Oh, di Parepare, Tantri. Iya. Gimana kabarnya, sehat-sehat Ji? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Oke, Tantri bagus minta jalanan Parepare di.
Luas. Iya, bagus nih. Pernah lewat kah? Iya, tapi lewat tengah malam kebelah. Iya, biasanya paling lama itu saya lewati itu antara Parepare ke Lainungeng. Sekarang sudah lebar jalannya. Iya. Ke Sidrap. Sudah bagus. Arah Sidrap Parepare. Kalau Tantri biasanya lagi flu itu biasanya obatnya apa nih Tantri? Kalau lagi flu, biasanya ngobatinnya itu langsung minum obat apotek atau ada ramuan tradisional kita minum? Kalau saya biasa minum jahe, pakai taruh jeruk nipis, taruh garam sedikit, baru itu tanyerkan untuk obat. Bacakan selawat. Mantap. Iya begitu sih saya. Kalau biasa ini panas, biasa pelunya tidak mau turun-turun deh. Ya biasa bikin itu minyak bawang. Biasa langsung panasnya turun, baru agak plong itu pelunya. Lagunya apa? Lagunya? Iya. Lagunya ini nih, semuanya nanya waktu. Oke. Ini semua nanya waktu, Dik. Iya. Salamnya? Salam-salamnya buat Jika di Bontang. Halo Jika. Monitor kah? Terus lagunya buat Wasanu, ada Pak Bula Sewang, ada Bunda Sofi. Terus lagunya juga buat Sri Dewi, ada Bunda Hajiani. Pokoknya siapa lagi tuh? Ada Pak Tani, ada Opadi. Halo Opadi. Ya semuanya nih tanpa terkecuali. Iya. Oke, semuanya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tantri. Saya baca dulu, banyak sekali pesan yang masuk ini. Assalamualaikum Kelontarong, Kakak Ruslan dari Ajeng. Jumpanya buat Haja Anna, Hajratul Aswad, Kakak Rika, Seri Dewi, Demile, Pak Ahmad, Opadin, Pak Sani, Denaku, dan semuanya Kak Ruslan. Terima kasih. Kemudian Assalamualaikum Kelontarong dari Hajratul Aswad. Jumpanya untuk Opadin, Pak Sani, Puang Datu, Nur Alam, Haja Anna, Sri Dewi, Kakak Ajeng, Demile, kemudian Pak Hanafi, dan semua sahabat budaya tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat beristirahat Kak Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum Mbok dari Bu Sudarsiah. Mau jumpanya buat Mbak Tiah, Pak Ahmad di Abdesir. Tunggu besok ya paketnya Ibu Hawania dan Pak Sulaiman, Ibu Ramlah, Haja Anna, Mbak Sasan di Darni dan Lukmu di Stando. Kemudian Yulmar, Ibu Ayu, dan semuanya. Terima kasih sahabat budaya. Kalau saya dulu minumnya sarak bah. Wah nyaman lah. Terima kasih Mbok. Oke, makasih juga nih saran obatnya ini. Mudah-mudahan nanti singgah di Sungai Cerekan masih buka, singgah minum sarak bah padis-padis. Oke, sahabat budaya, saya hadirkan dulu lagu tadi yang di requestnya oleh siapa tadi? Ismail ya, di Kabupaten Bone. Saya pilihkan ini lagunya sahabat budaya yang ada judulnya Lasa Ati dari siapa namanya? Mahendra, Anca Mahendra ya kalau nggak salah. Oke, selamat Kia Pilangeri.
mata makakan Dikagasi na akare sokamuli. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya? Tumbuh bebas stunting anakku, ku perjuangkan sehatmu sebisanya ibu. Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pikiranmu bebas stunting dimulai dari ibu. Doa kami ditunggu.
Cegah stunting itu penting. Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih. Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan? Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak? Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri. Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu. Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu. Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak. Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
Sahabat budaya, lawa adalah makanan khas Palopo yang cukup terkenal. Pasalnya sajian ini memiliki cara pengolahan yang unik. Lawa berbahan dasar ikan mentah yang dicampur dengan kelapa dan pelengkap lainnya seperti jantung pisang, cuka dan bumbu perisai. Ikan yang umumnya digunakan adalah ikan teri atau mero, namun ikan laut lainnya juga bisa selama masih segar. Jantung pisang merupakan perpaduan wajib ikan lawa. Keduanya diencerkan dengan air panas. Meskipun berbahan dasar ikan mentah, namun rasa jantung pisang mendominasi. Selain itu, parutan kelapa akan memberikan paduan rasa gurih. Kemudian perasaan limau, lima atau jeruk menambah aroma dan rasa segar dari lawa. Lawa memiliki kadar protein yang tinggi sehingga dipercaya mampu meningkatkan stamina kaum laki-laki. Masyarakat Palopo masih mengolah makanan ini secara tradisional sehingga kuliner khas ini masih sulit ditemui di daerah lain. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Baik, sahabat budaya, berlanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelontarong. Silakan yang belum bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Ya, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Baik, dicoba kembali di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dari. Opa, Ding. Apa kabar, Opa? Apa, baik-baik, Ding. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Ceria Opa, dan Ding. semangat. Opa. Ya. Kalau kita biasanya lagi flu nih, biasanya obat yang paling mujarab itu apa nih? Air hangat, Ding. Oh, air hangat aja. Tidak ada lain. Pantangan obat kimia. Di Katangka kayak di Opa nih? Iya, Gimana betul nih sekali. Katangka ini malam hari? Cerah? Nggak hujan? Cerah. Nggak hujan, panas. Belum pernah hujan. Kemarin katanya hujan di Makassar. Hujan. Waktu hari apa itu dia? Iya. Ya, tapi gerimis. Nggak keras. Ya. Oke. Lagunya apa ini, Opa? Tenar Warna. Ashari. Hah? Ashari atau? Tenar Warna Ashari. Ada itu. Oh, Tenar Warna di versinya Ashari. Ya, versinya Ashari. Saya cari dulu, mudah-mudahan ketemu ya. Oke, salam-salam mungkin dulu, Pak. Pertama ada tadi yang baru lewat itu, Tamsri. Ya. Buat Tamsri, kalau ke Makassar, jangan lupa telepon Opa ya. Ya. Bikida. Ada tadi saya dengar siapa itu? Yang sapa saya itu melalui WA. Oh iya. Ajeng. Ada Asratul Aswad. Ya. Ada pendatang baru saya dengar itu. Ratu Permatauku. Saya punya sepupu itu. Baru saya tahu. Biar Oba namanya. Lanjut. Siapa lagi itu? Bunda Sopi. Ya. Bunda Desewang. Abdul Aziz di Maros. Puan Datu bersama Nur Alamnya, Pak Sani dan semuanya. Ajana di Salah-Salapan dan semuanya minta tempat terkecuali. Oke. Mbak Ruslan, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di belakangnya Opadin di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelontarong. Kelontarong. Dari? Saya lain nama saya di Bone, Dumlaim. Dumlaim namanya? Iya, Dumlaim P. Artinya tidak lama menunggu pasangan. Wah. Bahar kapan ya? Bukan. Saya pendengar lama baru gabung ini, Kak. Oh iya. Jadi Bone Camin juga, Bone Camin. Di Bone Camin di? Iya. Gimana Bone? Sudah hujan juga? Iya, belum kayaknya Pak. Belum ada hujan. Iya. Kalau biasanya kita lagi flu nih, biasanya obat yang kita konsumsi apa ini biasanya? Kalau banyak kalau saya mau banyak itu Mesagri. Oh, Mesagri, langsung obat apotek aja ya. Iya. Baik, salam lagunya dulu apa nih? Lagunya Jajin Utele. Jajin Utele. Iya. Wah ya, nah. Ada kira-kira? Ada pasti cuma. Halo. Iya. Bisa sini, saya cari kenal sebarkan nomor, kok bisa? Nanti banyak telepon ki. Enggak apa-apa. Iya, saya cari kenal namanya. Oh. Tunggu bisa dulu, Pak. Penyanyinya dulu siapa itu? Jaji Tongan Utele. Judul surat telak apa judulnya itu? Iya, bukan Jajin Utele judulnya, Jajin Utele. Oh, Jajin Utele di. Begini lagunya. Jaji Tongan no Utele, Jaji Tongan no kasih wabia. Muhammad. Bisa sebarkan nomor sekali di sini sekali? Iya. Bisa toh? Iya. Ya oke, nomornya Bedumlaim 085 256 480 583. Sekali lagi ya. Asli ini Duda. Iya, sekali lagi ya. Halo. 085 256 480
583. Halo. Iya, halo. Asli Ji, Duda atau Asli. Dumlaim. Jangan sampai ada yang menelpon dan bilang, Enggak, saya asalnya itu udah lama menunggu pasangan Dumlaim. Oke, bos Sapo, makasih. Ya, ada lagunya? Iya, Arman. Salam dulu bisa salam. Ya, silakan. Ada tadi itu. Siapa lagi yang berlewat? Banyak tadi ada Opadin. Ada tadi saya dengar Tantri di Parepare, salam kenal ya. Ada juga bisa tuh Ratu Permata Ungu, salam kenal dari Dumlaim. Ada juga Nur Dimarus. Kemarin bergabung di sini ya, semuanya deh tanpa terkecuali. Ya. Ini namanya siapa? Ambrus. Ya. Ambrus di. Saya itu tiada hari tiada malam tanpa perompak bagiku. Alhamdulillah. Tiada malam. Iya. Coba baru gabung ini karena lomba ke orang. Oh. Iya. Oke mari. Terima kasih. Tunggu lagunya ya. Ya. Ya oke. Dumlaim di Bone Caming. Kelurahan Cipaga, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Dumlaim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Dumlaim ya. Wah, keren juga namanya. Ternyata DM itu Duda menunggu pasangan ya. Oke, kita hadirkan dulu Tenar Warna, versi daripada Ashar. Kusarea makone nyawasira tubuna landri lantana pangainku rikalenu aleminaku Patan roh datuna cina ciniku poro ikau sayang tunggalate naruana masih memiliki naku si pamaling-maling si katutui serekana nirwai buat yami janjimu sorombi sea sorong mini mangena aleminaku patan rom datuna cina ciniku poro ikau sayang tunggalate naruana masih memiliki naku kisi pamaling-maling
tutui serekana niruai kuatiami janjinu ku tojengang bikananmu sorong bisea sorong miri mangiana sorong bisea sorong miri mangiana. Dapat deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman. Sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh. Lah, terus gimana dong? Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Oh gitu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari. Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian. Ya elah, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar. Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawah di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Niki, aku pinjam duit kamu dong buat bayar pinjol. Ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjamannya. Bisa nggak? Kamu mah gitu aja terus. Minjem duit buat bayar pinjaman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu? Demikian dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan aplikasi pinjol secara bijak.
Baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Silakan yang belum bergabung, kami masih tunggu kebersamaan ta di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kelon Tarong dengan siapa? Dengan Nur Alam. Nur Alam di mana? Di Makassar. Apa kabar tak Nur Alam? Alhamdulillah, madesya semua. Alhamdulillah. Iya. Oke, biasanya Nur Alam kalau lagi biasanya kok nakan naki bolokeng atau flu nih, biasa apa obatnya? Biasanya kalau misalkan sakit itu biasanya Fanta tuh nyaranin air rebusan jahe. Oh, rebusan jahe ini banyak-banyakin jahenya berarti. Iya. Oke, lagunya apa nih kita mendengarkan? Lagunya Parisi Tamauna dari Dansau. Parisi Tamauna. Kisyam Lalang yang ada.
Kalau Limbang ini tahu? Oh, kalau 5 tahun baru Ridwan Sau. Iya. Oke. Ada. Iya, salamnya untuk siapa nih? Yang pertama tadi ada Opadin. Terima kasih Opa. Iya. Selamat selalu. Ada juga Kak Hajiratul Aswad sama Kak Haja Anna. Kakak Sri Dewi di Prakasto. Ada juga Om Mile di Kokeba. Terima kasih teleponnya kemarin. Terus ada juga Pak Aziz Bahar Caming di Bone. Saya selalu alamatku Pak Bahar. Terus siapa lagi ya? Daudini Malangkari, Om Hanafi, siapa lagi ya? Dan semuanya tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, masih ada balik. Terakhir untuk pendatang, semoga saya selalu di sana. Tentang baru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nur Alam di Makassar ya. Selanjutnya sahabat budaya, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ruslan Kelon Tarong. Iya, Kelon Tarong dari Bojiana di Talak Salapan. Betul. Apa kabar? Saya kira lupa lagi. Sehat-sehat Ji? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau sudah sehat, kita masuk di sini. Kalau saya lagi agak flu ini. Biasanya kalau kita nih apa biasa obatnya kalau lagi flu? Kalau flu? Iya. Air hangat. Terus banyak istirahat, mandi siang. Baik, mandi siang. Nah malam ini. Mandi malam mati. Oke. Lagunya dulu. Masuk di perempat. Lagunya dulu. Lagunya Tena Moki Baku Ero. Udin apa itu? Tunggu dulu saya cari. Tena Moki Baku Ero. Baku Ero nih. Oh ada nih. Udin. Iya, Udin Leader sekarang kayaknya. Iya. Nyapa dulu dah. Silakan. Mas Andre selamat malam. Nur Alam, terima kasih. Opadin, Ibu Sudarsia, Demile, Pak Sani Demuang, Ajeng, Andirika, Pak Ahmad, semuanya saja. Yeah. Untuk Bung Ruslan. Mbak Tia, untuk Bung Ruslan, makasih. Selamat malam, sehat selalu. Iya, makasih. Dari siapa tadi? Ibu Ajian di Talak Salapan. Sudah 2 penelpon, langsung saja kita hadirkan sahabat budaya. Ada Ridwan Sau dengan lagunya Limbang nih Tahu. Janjinu mana pasanu talepa niya batu anjo kananu sarrojiku pariati sahabat jarena lantampa parampenu tuliji manjina triatinku urung molita pangutrangi sata aloa jari sapi ajari sapi pasinga inta cinata nakuta kipoto kuliri janji
teneta paita tuli jaki silepora Kakau nunaku hinake iya sangin jekne mata mami tena kakau nanuero angulingi si kamali patetnea ikanya me apa modai apa gaweku kamasi alo bangiji angaru lala nyawaku tena jagain tenanaku tak lupa teyakilan remata yang odai Limbang tominjo janjinu mana pasanu talebak niat batu anjo kananu sarojiku pariati sahabat jarena lantang paparampenu tuli jimanjina triatinku urung molita pangutrangi sadra loa jari sapi ajari sapi pasinga inta cinata nakuta dipoto kuliri janji teneta paita tuli jaki silepora tena kakau nunaku hinake iya sangin jekne mata mami tena kakau nanuero angulingi si kamali patetnea ikanya me apa mudai apa gaweku kamasi alo bangiji angaru lala nyawaku tena jagain tenanaku tak lupa teyakilan remata yang odai tena kakau nunaku hinake iya sangin jekne mata mami tena kakau nanuero angulingi si kamale patetnea ikanya me si kamale patetnea ikanya me
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun. Dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudanari Fakrullah, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya turut bangga dengan Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran yang ke-79 Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita, kecintaan kita semuanya. Tentu ini merupakan usia yang sudah sangat dewasa untuk sebuah institusi yang karya nyatanya tidak diragukan lagi. Radio Republik Indonesia turut membesarkan bangsa Indonesia. Dan ke depan informasi-informasi akurat, informasi-informasi relevan dari Radio Republik Indonesia tetap ditunggu oleh masyarakat, khususnya yang di Sulawesi Selatan. Dan saya berharap, mari terus kita jaga suasana sejuk di Sulawesi Selatan, suasana damai dengan informasi-informasi yang akurat, yang menyejukkan dari Radio Republik Indonesia Makassar dan di Sulawesi pada umumnya. Salam hangat dari saya, sekali lagi selamat ulang tahun, salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat, salam bahagia. Kami Jaya Dinas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-79. Semoga di hari ulang tahun yang sangat luar biasa ini, RRI senantiasa tampil menginspirasi Indonesia. Dari pelosok desa, dari berbagai macam tempat-tempat yang ada, kita tetap berharap bahwa RRI dengan motonya sekali di udara, tetap di udara, dan mampu menginspirasi Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga RRI tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, naik pinisi pulang kerja di Pantai Losari makan palu basah. Selamat hari ulang tahun RRI ke-79. Semoga sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Kelentarong. Silakan yang belum bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelentarong, Ambor Selang. Iya, Kelentarong dari Bunda Sopi. Iya. Apa kabar Bunda? Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Bunda, ini kita cerita tentang kalau flu ini. Biasanya apa nih obatnya kita kalau lagi flu? Saya cuma minum air hangat. Oh, minum air hangat. Iya, cuma itu cium-cium minyak kayu putih. Oh iya. Iya. Okay. Lagunya? Pengurangi Mami. Pengurangi Mami. Lanjut, salam-salam Bunda. Iya, salamnya buat pertama ada Pak Asis di Maros. Iya. Kemudian ada Opa Din juga. Ada Hadi Cimeng. Terus ada Bicida. Lalu ada Pak Abdullah Sewang. Ada Pak Gapur. Ada Bunda Hani. Kemudian ada Sri Dewi di Pakato. Ada Demile. Kemudian ada Ratu Permata Ungu. Ya, baru dibalas salamnya. Ya, dan semuanya pendengarnya perempat sahabat budaya, selamat beristirahat. Ruslan, lanjut tugas Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sopi. Satu penelpon lagi sahabat budaya sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelentarong malam hari ini di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Kelentarong. Kelentarong, Ambo. Ye. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Sani. Pak Sani di Jalan Sukamaju. Oh, Sukamaju. Oke. Bukan di Sejiwa dulu, Sejiwa. Iya, paling saya 7 tahun yang lalu masih di Sejiwa. Paling saya hafal itu. Sejiwa. Iya. Oke. Lagunya. Tahu makanya cuma dengaran perempat ini. Iya.
Karena 7 tahun yang lalu masih bisa jiwa Kak. Masih, iya kayaknya termasuk pasangan ini pendengar lama. Ya lumayan. Pro 4 ya. Masih den tayang. Iya. Oke, lagunya dulu, Deng. Pak Sani. Lagunya apa ini? Lagu daerah model lagu Makassar mau. Judulnya? Pemain Moro-Boro Bayu. Oke, salam-salamnya. Haji Anna Tondatu. Iya. Opa di Haji Cimeng. Nur di Maros, Tante di Pare, Pak Asis di Maros. Iya. Pak Hamzah di Pampang, ada Demil di Kekoba, ada Udin di Maleng, Siri Sedi Dewi, Ibu Murti, Abdullah ada Sewa, Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Bunda siapa lagi yang baru lewat kan? Bunda siapa namanya tuh? Bunda Ajanana. Oh Bunda Sopi. Oh Bunda Sopi, iya. Iya Bunda Sopi. Ada ibunya Bunda Pasulemang. Ada Bunda siapa kemarin itu sudah yang ada Bunda Cida apa? Iya Bu Cida. Iya. Ada Putri Ungu. Sebenarnya Putri Ungu namanya dulu. Iya Pak Ambo. Saya selalu Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kayaknya waktu juga sangat terbatas. Sampai di sini saya menemani kebersamaan Anta di acara Kilon Tarong. Terima kasih untuk Anda yang bergabung, baik telepon lewat WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minala
tarik mana. Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih. Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi? Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala. Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh. Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi. Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih. Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin. Kamu maksudnya wanita itu? Bukan. Dia adalah Christina Hammock-Koch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini, aku kasih paham.
mati. Siapa tuh? Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk. Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya nggak bisa. Maaf nih. Untung bisa nyala lagi. Selamat. Parah. Kini ayo Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, untuk selanjutnya kita ikuti Kecapi Makassar. Baturate karebala tiro andi pakokoa. Baturate kanderebulu tiro masin pakokoa. Asala asia matinga sengi diralea. Andi sala asia matinga sengi diralea. Jadi memang bersanudi, tapi lumpuh yang disiriklah. Jadi memang bersanudi, tapi lumpuh siriklah. Andi lepas enteng musuh, si enteng bandera. Kadinake andi kau lolo tia jari gurelaya. Kadinake memang kau lolo tia jari gurelaya. Tia jari gurela iya riondang ikat tak barim-barim. Ratioto pandi salan aku ko kasanjataku. Ratioto pandi salan aku ko kasanjataku. Ko cinisai tololo ate ari gorilla. Cacin roa verena tantara con de talu pedea. Cacin roa dina tantara con de talu pedea. Simbolin pelea kawan raja toloa.
telur rupiah. Simbolin di telur ringgit, suweta telur rupiah. Angka bangkit tak si kaju jaram patene. Andele angka bangkit tak si kaju jaram patene. Kaliwa panjoirate maminte makali-kali. Andele kayu tantara kayu irumaradika. Andele kayu tantara kayu irumaradika. Maradeka miandi kondoa angkat tangan mikuraya. Maradeka miandi kondoa angkat tangan mikuraya. O andi tupangi mami dalle kangi banderana. Andili mondo masih 5 rupiah. Jaramana ondang-ondang madong korisan dan pangang. Andili landili baku nabilukan di soreang. Andili landili baku nabilu kami mandi soreang. Umba miane gino andilani kirimi bonena. Bomba mineli noana le sirimi bonena. Andili lari pile ilamu ala timboa. Tani andi mangai naku malin tomu. Andile kiri filampa kudu kiri tungal lamina. Kalete kini tadae buang bela pangai kau. Kalete kini tadae buang lapangan kau. Odai pandraku atu bunara kekiranmu. Kupalete andi aja kupatin rabate naiji. Kupalete andi aja kupatin rabate naija. Andele kubuangi bella bajina buat tangana. Kundake aki alirena ke
rajume mami kalemu Nate akirina ke rajume mami kalenta Kaule na tabaku andi sambi siruna bantai Keda tanah sarinya sambi siruna bantai Odaeng yo pokokna rikane tui amente Majuana de negare riolo balalana jinamate Majuana de riolo balalana jinamate Andile masuna kandre nakarobana langnya Marjane jaki ane reganti natala sata Marjane jaki ane reganti nang turut tala sata mate kisala narisa sala kalea Kodong ditetea Konare olo kijame Taya mama kodong ditetea Si remba-remba Padang tawari suruga Bagi apa mineri lino Tini apa miri suruga Morelino, tiene apa mori suruga, na tena kamata o matema motera. Nare ono que llame, taya mama andiri tetea. Wandi sirapikana talatano di kurungai Pandele sirapikana talasaku di tungai Mata lukalena dele sati kamate mate tanri ajalaku kembana kete aliku tampen dan dapat pula ku sambungi kandele kandenge ruku sombali
mati nia. Barak golang yang dinukangka, barang tabu kisuen. Wan dina tene kama, bati tangiram pa amai. Dola ko kangka talata buku soyan ale tinina tinggi bati dungiran pa emai Sumbala ku tanah mendeli ruwa gulik ku patada ruwa sumbalan di ku tanah ruwa gulik ku patada wane ruwa balangu ku buah makan ringasi bile ruwa balangu buah makan ringasi kai papagani samana pamatini edinda pamatini inda pamatini kunoni lawangi ala narutawe matuan masih nara kasih. Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh Saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.
ucindra dolena la berreba jama janiala. Riwayat nau samambalu na komanda berada satu nama tuna nama pangkalan rida irsiden den rapang kami menang katim penara takap punya bunawar pore mana paling jupandang. Idiwi kompi si bawa koi olo no samambalo nama beriya dai mekora tabe pu aku samambalo kajewa samade ceto menre na pare tabe mabani posiwani mataru menre jumpandang mabani talumpan na tolau malawa bale tabe cidi pulau mape baliu samambalo ke karamo samade cengi ya tona lau turu kami menang katimpo nama pangujung samambalo ko lalam mema bola na tanairan roalina bulu melo gomadana oli melo gomma wacce dara melo no gomiti tabe juku melo gomalara urat melo no go patu tabe buku melo go jepolo tabe tubu melo gomaru saknya wa melo no golao di meme panagaga karo tabe sini landro alina ang kami menang katempo nama panguju samambalo na minre meme kota rapang. Nana berrume maje oto eta mami mani citin nana oporo menre juana sampai lari na oto nama darum pubawala bue marakoto baju nana ralatu pare na yandai kata poto bicara na wala hasil lapinde kata nama terum menre jupandang ema penita lumpani. Kami mana katempo na ya memang usama baru mapangujo memang juga launi malawa bale tabe cidi pulau na kami mana katempo na sampai latur mambalu mandemi malawa bale cidi weje pulau na okoni monro ebana Purani jemandre
bali akani monro bandana nari kelo samambalo nari pendre surubaya narayalla tu surubaya napa yang kai kapiten tabe kapiten na sale wangi nama pere yare mai kor tabe puak kuname mai dende tabe ale na palima wina na panni milo lawi tanari talayo samambalo Itata kunaji mondo na okumi masuru baya na mancaji me matantara napana milo lawita narita layo samambalo lautanga pole yolo ina palari ako musu ina lautanga pole monri ina dena tahakong kamusu Nakarana usamambalo cepat mumi makapiten na tabe kapiten na saliwangi we elo kumana saku tabe tandis tangelo na pongi mami na sakala puangi parentai tantara mutabe lalangi surubayai Titina mela pura koyolo ne palli mawenang te karyo samambalo melo anangi parentai Tantarawe surubaya na mappe bali palli mawi Betamitu samambalo na napola sirenden rapajaji makade tawe balbalu ne sulawai sinabaja mi makore chawina chalo mingyu samambalo pasu mingyu samambalo Kutangana tanala pangina lawali ako jabatamu pakanena mi mapangka lang kami menang katempo na naya memang samambalo na banga makan jatseng ina de mi makachororoi mapatende na cende aje kutangana tanala pangita be makan jani siang ina mapapani bajawi nang kamana pasukang ina makomandoi palimawi Tugas minno na makakuwe kapiten na saliwangi na pakana winami mapang katabe ali na usamambalo na oko ni monro ibana na pakanay mi mapang ka ali na usamambalo na pura la pakanay pangka cukup mi tawi pangka na natanay alay akalan na nalagaje pangkana Aline yusam mambalu tabena lopet ni pangkana Pole ko palipalin na nalapakang mirupan na kapiten na saliwangi Muala Jatiri ku tabe ali na usamambalo na nalapakang apang kail Kutanga na latawe gawi na mape bali pali mawi Ba't kami mga usamambalo na napola si denden rapabalo balo na sulaway si Bajami makulit jawi calo mingi usamambalo patamaya tarong kong ina makanjan ni siyang inalay tarong kubalo balo
kami menang ketimpa namaku taneu samambalu kolalana lembagawi anak agana mamasana mateme mapa jagawina anak ogine mamasakura cidina telupulo angkari talala tapang kari talala palo mape balu samambalu ya nak kuruku ya manang kami menang katempo nama komandoi palimame nai kome maka kapiten na tabe kapiten na saliwangi tugas me koe maka koe juga me kona ma paras tabe copot na muludung gala para siwi gorilla me pimpinan na ponde some tabe taun na me mapano na mapangkala buludung gala para si tabe copon na bolodong gala para si wina gorilla wi pimpinan na labonde some di tahun na mi mapano na susange bulu aro na sapolo lima to gambarin na sampai nyokana kapala na nama komotoli nyokana na matanga tasilao na wala sila pendeka na sampai latu kapala na pala muange jedungala sandar mengi kapala na pala muange jedungala tama wetame melono na nono mana pasukang ina apa yang kana gorilla copon da batura jawi na tembak kapi tengena kenai je kadaru na buala pani magale re na lupa ini ko manyawawi talung asuni talung pani tolima musu kapiten na saliwangi sewa me malabun de some pura tongang ilay lalu pada bembe kapiten na saliwangi lalu tamay surubaya aja mulari Mateme maka pitengena pura me manga lalu para bimbi ilalu para na bimbi pole oko gorilla we pimpinan na labonde so metabeta unna me mapanona ajani tai mati ega anrangi tonga gorilla tabe copon mulu donggala pada bawang arella we
Ning kalingau samman baluko lalan natarung kongi Mabiriyari makuru na beningi ama parasiko deme malau duduki Pangkalan nalabon de some barani kajelai tembako tengah tanah lapangena 10 tunga piluru na nakati tatawe gawe Malapura kapitin na tabi kapitin na saliwangi ko yolo na palimawi ang kay karyo sa mambalo na melojok na maparasi o de kare na duduki pangkalan na labon de some barani kare lay tembat na katita tawi gawi Samambalo na yatu tu ima de chelai pasuniu samambalo na tu ko palima Nakarana palima na me ko garema parasi Nakarana samambalo na me lo mukama parasi na masupi ana ogi na kurati dina tallo polo na ya pimpinge maparasi Lay paso tau tarung kuwe na makamarong adye maso Ang kami man ng katempo na mapangujusi Di na jo kapay madyo kamapara Si tabi kapitin na saliwangi Dua mi mangi kapala kapitin na saliwangi Na dito nga mi kapala pimpinan na usamambalo Pada juga ni mapara si matanga ta silao na tabe lao na kapala bingko sala mi mapelin na tabe kapiten na saliwangi na iko man kawang kawako ang kajewa sama de cepale pangi kapala ina di madang sama balo na to si pacule cinampak utanga na to ngatasi Baje mateu samambalo na tulisu na mangkabali Koyalo na palima na matelaru samambalo ko tanga na may mamusu na baja minreja batangi Na iya may mangu samambalo na toriya masin na puang na kayo koriyali na akati ito nga je ganralay tate ito nga ganrang itabela lalan roali na Napabeloy kapalan na nanidangi tumapangkalang Kapitin na saliwang itabet chopon na buludong galaan Kami man ng katempo na mangingit uli mata Jatabe kapitin na saliwang ichaboy kapangusam mambalo Riway kapakapalan na tama pe masuru Baya na mate me makapitin e aling at me kikere Lau kikere usamambalo na laming ikikere na katalmina pacan na makasin na 7 mata na tabi ali na usamambalo chopon na buludong gala na matili macami kapitin na saliwangi Susi pau samambalo ke ganulay kapalan na Nedang itu nama pangkala copon na buludong gala setami kapamalino
me mangusama balo na yala tu jadonggala na makamajongana ugi na mape bali usama balo jangan kau tanya manimbat sebalungada komando. Ajamun rokok yolo kuna butura pilurue. Ajamun rokok kiri kuna oko mana ko kana kuna lala piluru mamatana kami menang tempo nama komando semambalo. Sama moni senjata kiri kanan ni mampungi lele wali ni mere pada butuh para pak itu beonin atau bareng tade bangun semambalo mataro rumpu bareng ko pajemoni bareng tale moyu semambalo nama pa maju kiri kanan. Gora la pela bonde so me pangan ron na bulu donggala laki na bulu donggala nai kome mangusam mambalo lari no kome kotu tabetan no kome komate mape balu samambalo na nene ku panana nene ku deje kamara ku lari lau pumana je mate na takku pumana lari. Iya bawa wisa pau kapere asalang aku wasuri asalang ngene wata mai kapere kangene kosoro kaci dilang kako tangan me memusuh jangan mundur. Samambalo na nai come me la bonde so me lari no come ko tu tabetan no come ko mate na karana la bonde so me tamu isagi bonde so me abutura piluru ya dumpan tongang ubae bajapera ro kuna baja manuntulaka kuna dumpan tongang ubae asangir malilawi baja pera ero kuna baja manuntulakako bolo salama asana talapa paro ya dan narapai kanala bonde so me pore yoko samambalo nau kandu bako nana babakang ito panay purana kana piluro na panala kertasan na tabi naram pupolo penanau kinasura madeceng na kiringang ibon raing kami baca na suranda na salat salama majapuna latu sujuma pakaraja koyolo na palebon raing mapangkalang toli na 15 to ngabarin na naiya maraja birita yang iko lalan na may masurak ko ang kaming kirisurak ko na ladawat jesi tatiku latu suju mapakaraja ko yolo na palebon raing iya maraja birita yang ibantungi labon desoni naiya jaji me masura nana lareng ipe abena la bonde so me pikiri kimani bawa buang itu na lari mui tapa sunu canda mui mata caulun na lari nama kala pura do cilin nama pute palaka jena nama komo toli jokana na sampel tu toli Koyalo na tonga bonrai mape bali ni bonrai sempani no je mamutu na matemi mape abena la bonde so me talung astoni talung panni tangina nang kana tiara tantara gila
Nakadana palibon rai samambalo tumuewa na pusipau samambalo ko pole kere kere nanati kalima mi gorilawi mate me mape abena la bonde so me benne wisang samambalo sanga diwanni pakulari jangan mundur maju terus. Mabantungi ya amasinalelewi kami menangka tempura makomoto lima musuh kapiten asale wangi siwa me mengusam mambalo nama teminina naidende alina jemi maidende pangan ron bulu dunggala narita la bonde somi Ilekan la bunde somi makomoto lima musura mate ni la bunde somi nakara la bunde somi iko manangana guruku akalaren no jelo to dangare wangang isunga muna masolana jetu iya makalaren ngana guruna la bunde somi Gora lo puoi pringala ma gimana ngimulari na metai musapa balimu tamu sigo so mamu suna ko jauh ko je mamu suna alami me senjata muna nai di roba wici nampa nakarana ya na guruna la bonde somi peko nagi takulare na capu toni piluru kule kena toni punggawaku iya mituna na senjata na kong kami mapiluru nari lalanai makoko we capu mana piluru takalampe lain pili pakarimani barenge Pangulu sube mani je iya me mapastolo inang kami menengka tempo nyamala dapa nyawana tabe ale nau samambalo pulu capai bali di penre manangi kapala Kapala ina melo menina mapangu juli suta mai surubaya Napai mu baka kapiten na tabi kapiten na saliwangi Nakarana usaman balo pole kegaw kapiten na sigaru suki mamusude manatong mabantung
Nakarana kapiten na tabe kapiten na saliwangi sila dekat jema bantu de dauni baliliko balle balle kapiten ngele tatte tonga nguru na kapiten na saliwangi pole yoko samambalo Nakarana balo balo kapala kuna muto nangi na iya me mama belawina na iya to nangi kapala mo na iya me mama cawe nakarana kapiteng na mitau ka kwe gorilla na mape baliu samambalo aga je mala mitau melo mo paje na capu Uma komira gorilla ve para mi kotorle pajete me melo mo pajet na capo angka me menangka tempo nama panguju semambalo nali suta mai suru bayana na putara kapala Mako matoli jokana na sampai latu suru baya koyolo na palima Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.